Makanya saya mau bandingkan kan. Jadi Tuhan begini, Yesus iya, itu oke. pengajarannya apa? Oke, Ketika kita bandingkan, ketika Bang. kita Kita bernafsu bandingkan. kepada seseorang yang bukan pasangan Ah, kita sudah bersinah. sekarang begini. Nah, Sekarang begini, Bang. kamu Saya bandingkan dengan izinkan apa saya itu? bicara. Di dalam Oke, oke, Islam, oke. di dalam Islam, wanita disuruh berhijab untuk menyembunyikan keseksiannya. Melihat, memandang saja itu dosa, Bang. Kamu ada nggak seperti itu? Yang lebih mulia daripada itu ada Iya. nggak? Tadi kan menuduh-nuduh Nabi saya Kita kan? kita memandang perempuan ndak membungkus lehernya, betisnya, tangannya. Kita ndak Iya, berdosa Bang. karena kita ndak nafsu. Nah, kenapa kalian nafsu lihat paha orang? Kenapa nafsu? Waduh, Kalian yang berdosa. justru itulah yang Bukan menjaga karena kita, orang Bang. ndak pakai, bukan Menjaga karena kita. ndak dibungkus Ajaran Nabi begitu. Muhammad itu yang mengajarkan kita, Bang. Akhlak seperti Makanya itu. yang dibuat Gitu, berdosa Bang. itu, Makanya yang saya membuat, bilang ada nggak? makanya Yesus yang pernah katakan kayak gitu, akhlak seperti itu. Nah, Yesus berkata Kalau bukan ada, ketika kamu kalau ada, melihat, Bang, kamu kalau ada, Bang, ini. kalau ada yang lebih bagus Nah, dari itu, sekarang saya begini masuk ya. Kristen, Bang. Sekarang Saya begini. masuk Kristen. Dengar. Makanya saya tantangin Abang. Dengar. Sekarang Ah. begini ya. Dengar saya lu. Sekarang begini ya. Ada seorang perempuan menawarkan diri kepada saya. Saya tahu itu tidak benar. Dia sudah buka pakaian di depan saya. Saya tidak bernafsu kepada dia karena saya tahu dia tidak benar. Bu, ya, Saya tidak berdosa. udah, Bang, udah, Tapi Bang. Intinya ajaran. cuma lihat lengan wanita, kamu sudah nafsu. Kamu yang berdosa sebenarnya, bukan masalah bukan lengan nafsunya. wanitanya. Bukan nafsunya, Bang. Iya, karena Tetapi kamu sudah bernafsu kepada tubuhnya. ajaran Begitu. kita dilarang melihat, memandang aja itu cukup satu kali, terus dibuang pandangan kita, Bang. Terus Karena kamu penuh dengan seksi nafsu. nggak boleh. Karena dosa berkuasa atas kamu penuh dengan nafsu. Oh, tidak juga, Bang. Kita bisa atur juga, Lihat Bang. tangan perempuan, pikiran langsung cabul. Nah, siapa yang berdosa? Justru kamu yang melihat. Justru adanya ajaran itu. Perempuannya lagi Justru sejuk-sejuk. Justru ada Enak, ajaran merasa itu. dibungkus. Justru ada ajaran itu, makanya kita bisa dapat dasar bahwa dia lebih baik ajarannya. Disuruh mandang wanita aja nggak boleh. Ajaran di dalam Tuhan Yesus itu hati kamu. Pada Ajaran saat di dalam izin, Bang. ajaran Tuhan Yesus Bang itu hati kamu. Bang Kalau punya hati istri kamu nggak? baik, Izin, Bang. Kalau hati kamu baik, kamu melihat perempuan cantik, kamu lihat, perempuan ini cantik. Ya, Tapi kita kalau harus- hati kamu jangan tidak ini. baik, Jangan perempuan dipandang. pun di balik tembok. Ketika kamu tahu ada perempuan di balik tembok, pikiran kamu mau pergi ke situ mau perkosa dia. Itu otak kamu dan hati kamu yang berdosa. Iya, makanya ada Bukan larangannya di perempuan di balik kita. tembok itu. Kita ada larangan, Begitu. Bang. Kita Yang ada harus larangan, dibersihkan Bang. itu, Nah, yang kita harus ada dibersihkan larangan. itu hati dan pikiranmu. Betul. Itu. Tapi makanya ada Kalau larangannya sudah bersih kita. hati dan pikiran, Ah, mau dilarang-larang namanya pikiran kamu cabul, yang berdosa itu kamu. betul, Bang. Nah, Betul. itu. Tapi Benar ya. kita ada ajaran Membaca patokan itu gitu. menyatakan Itu kalau contoh di kecil dalam aja, Bang. Maria, bahwa Saya kan Yesus sudah itu kasih adalah contoh. Tuhan. Tapi Wanita dia pakai patah seksi dengan itu, sendirinya dengan wanita. kata-katanya bahwa yang disalib itu adalah manusia. Itu bagaimana? Saya kan sudah kasih Yesus contoh dalam kan, bro. kandungan itu adalah Tuhan dan di bukit itu menyatakan dia adalah penguasa bumi dan surga. Sementara yang disalib dia adalah manusia. Nah itu konsepnya gimana itu? Itu udah gak nyambung, udah patah dengan sendirinya. Saya kan sudah bilang, kenapa kalian nak masuk akal di kalian semua yang diajarkan Itu oleh bukan gak masuk Kristen? akal, itu masuk Karena akal. kalian Dan tidak bukannya ada loh. menggunakan kacamata bahwa Allah yang benar itu dia disebut Bapa dan dia memiliki firman dan roh, dan Bapa adalah pribadi, firman adalah pribadi, roh adalah pribadi, ketiganya adalah satu yang tak terpisahkan, ketiganya itu yang disebut Allah, hakikatnya Allah itu. Kalian tidak tahu tentang Ya, itu sama cuma sekali. matematika biasa Namus aja, tidak Bang. mengajarkan hal itu Matematika kepada Anda. biasa. Bukan Satu tambah tentang satu itu jumlah. sama Nah, dengan kalian dua, kan Bang. bingung. Berbicara tentang Allah, tentang jumlah. Bukan tentang jumlah, Nggak tapi ada. keberadaan Ya, Allah itu yang adalah benar. satu, Bang. Keberadaan Allah yang benar, bukan jumlah, hitungan-hitungan. Nah, ini kalian keberadaan Allah yang benar kalian tidak tahu. Bahkan kalian itu katanya punya Allah, tapi sebenarnya tidak pernah ada, cuman hampa begitu. Alkitab Ada, Bang, mengatakan ada. berhala hampa. Enggak, Karena aku pernah mau ada. tanya, Ajaran-ajaran mulia iya, inilah itu yang gimana? mempertahankan Yang kami ada walaupun sekarang yang ini, harus Bang. disalib, terus dikubur, Ya terus bangkit. mulianya di mana? Tangannya bolong-bolong. Orang sudah Apakah itu yang orang disebut Mulia- orang cuma mulia? kelihatan tangan, orang cuma kelihatan tangan, mulianya kalian, otak dan hati kalian langsung bilang,
orang ini Contoh, layak diperkosa. Nah itu buah contohnya dari lagi ajaran bang, kalian. contohnya lagi Kalau bang, kita ndak mau contohnya pakai lagi bang. bikini lewat di depan kita, kita melihat, wih wanita ini cantik. Begitu kalau kita. Justru kita ada larangan untuk memandang wanita itu, dan wanita Ya juga karena dijaga karena bang, hati dan pikiran harus kalian ditutupi bang. kotor. Makanya ada Karena kotor hijab. hati dan pikiran Ah, kalian. hijab Kalau itu hati dan ada pikiran kalian menutupi. bersih, kalau Makanya hati dan pikiran kalian bersih, banyak ketika pemerkosaan kalian terjadi karena melengkuang, seperti itu. kalian akan Kalian tidak bernafsu. mengajarkan itu. Itu anak orang, itu istri orang, itu pacar orang, kalian tidak bernafsu. Karena kalian tahu, itu Sekaligus bukan hak ini kamu, milik Bang, kamu. rantai Karena perak pikiran ini dan bang, hatimu dengan bersih. sendirinya tidak atau semua dengan sendirinya pemikiran abang seperti Mazmur itu. Ada juga 37:46 yang itu sudah patah dengan baru sendirinya. melihat itu sudah sawat bang. Kalau Nah, ya Itu saya bilang syukur-syukur kalau cabul, rantai, pikiran rantai dan perak nggak nyambung. itu syukur-syukur yang kalau saya rantai perak bilang, bisa menjaga pikiran dan matanya. hatinya cabul. Iya, syukur-syukur Itu yang kalau saya bukan bilang rantai perak. pikiran dan hatinya cabul. Nah itu yang mau diubah oleh Tuhan Yesus dari hatimu dan pikiranmu. Karena Ah, yang najis itu Aku dari nyimak- pikiran aku dan nyimak hati, dari tadi nih rantai bukan perak dari nih, apa yang blunder nih. makan. Lah Ya, ini dari framing mana blunder ceritanya? lagi. Tuhan itu Naik Tuhan itu ditinggalkan. ngomong tiba-tiba blunder. Tadi Maria Yang tuh aku blunder dengar tuh, siapa? Maria, Kita sudah Maria, sangat Maria ibu mengerti siapa Tuhan tadi? kita. Kita sudah Maria ibu sangat siapa mengerti Tuhan kita dan Aku benar-benar boleh Tuhan nanya yang nggak? nyata. Maria ibu siapa? Assalamualaikum Ya, warahmatullahi nanti berikut, wabarakatuh dan nanti berikut, semangat nanti berikut. malam. Saya sudah capek ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bantu. Ya, sangat menarik ya dialognya eh Saudara Rantai Perak terkait dengan apa tadi? Terkait dengan konsep Tuhan, konsep suami istri atau hubungan laki perempuan ya yang dibahas. Saya kira satu-satunya agama yang memiliki ilmu fikih itu hanya ada di Islam. Kalau di Kristen itu ilmu fikihnya nggak ada. Karena semua yang terkait dengan ajaran Tuhan yang diajarkan oleh para nabi itu sudah dibatalkan. Lalu kemudian membuat konsep baru. Sehingga Yesus mengatakan bahwasanya percuma mereka memuji dengan mulutnya sedangkan perintah manusia yang mereka lakukan. Kan gitu ya? Benar begitu Ya, Saudara Rantai Perak? Iya, begini ya. Percuma mereka berbela kepadaku karena ajaran yang mereka ajarkan ajaran manusia. Mereka menyebut dia Tuhan, tapi hatinya jauh dari mereka. Makanya di sini intinya hati. Apakah hati kita melekat kepada Tuhan? Apakah kita punya hubungan kasih dengan Tuhan? Tidak. Itu yang akan mengubahkan kita, hati kita. oh jadi nggak perlu ada aturan begitu bang Perak ya? Nggak perlu ada larangan gitu. Yang penting hati saja begitu ya bang? Kalau hatimu baik, kamu tidak melakukan hal-hal yang jahat. Yang melakukan hal-hal yang jahat itu karena hati dan pikirannya jahat. Itu sama jawabannya si Malikil itu. Dia bilang intinya mau makan apa aja Betul. jadi masuk surga. Siapa yang Karena bisa sudah mengubah hati sudah kita kalau bukan diselamatkan. Tuhan? Sama aja pikiran Yang kamu itu sama mengubah- Malikil. Yang mengubah hati kita Tuhan. Kita tidak bisa lepas dari budak dosa ini. Jadi Tuhan yang akan mengubahkan. Dia akan mengirim Roh Kudusnya membarui hati kita. Baru kita bisa berubah. Karena kalau tidak begitu otak kita tetap cabul, hati kita tetap jahat. Jadi begitu. Nah, gini. Memang indah kedengarannya ya. Hanya masalahnya aturan main yang kalian gunakan itu kan bukan dari Yesus. Aturan yang dibuat oleh manusia belakangan. Tuhan yang Yesus muncul. bilang, Heeh. salah bro. Ya, Bro, semua salah. coba Tuhan Yesus salahnya di bilang, mana? apa yang keluar dari hati, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, itulah yang menajiskan orang. Nah, itu Jadi dia. hati, jadi timbul dari pikiran yang jahat. Itu sudah Tuhan Yesus ajarkan. Nah, Dan sekarang begini. itu pengajaran utama Tuhan Yesus. Nah, Aku salah. akan mengutus dia Roh Kudus dan dia akan menginsyafkan manusia akan dosa. Oh, Dia akan bukan. mengingatkan Terus segala sesuatu. yang datang Dia kemudian akan mengingatkan segala sesuatu. yang apa datang telah kemudian kuajarkan setelahnya kepadamu. mengajarkan hukum-hukum itu kepada kalian itu siapa? Paulus Mengajarkan kan? hukum-hukum. Kita Iya. tidak berada di bawah penghukuman. Nah. Orang yang ada di dalam Yesus dimerdekakan dari penghukuman karena kita Kata hidup siapa? di dalam kasih Kata dengan siapa? Allah. Kata siapa?
kata Kristen, pengajaran Nah, kita. itu dia. Makanya aku bilang Makanya yang Pak Ustaz akan tadi aku udah menjadi bilang itu konsepnya itu Yang ak- mereka konsepnya gitu. yang akan menjadi apa lagi? hakim, yang akan menjadi hakim kala itu adalah perkataan-perkataan Yesus, bukan perkataan-perkataan indah yang muncul dari Kristen. Itu yang menjadi Wah. hakim. Yang di Alkitab itu ajaran siapa? Yang diajarkan rasul-rasul itu ajaran siapa, bro? Ajaran yang ditambah-tambahkan, yang tidak pernah Nah, diajarkan oleh Yesus. kamu ini sudah penistaan, kamu ini Oh bukan, coba Anda baca kitab Anda 2 Petrus 2. Rasul-rasul itu Rasul-rasul. murid-murid Tuhan Yesus. Enggak, Anda salah. Murid-murid Salah. Tuhan Yesus diperintahkan langsung oleh Tuhan Yesus, ajarkan semua bangsa, jadikan semua bangsa muridku. Sekarang kamu bilang ditambah-tambahkan. Oh, jelas. Tuhan Yesus Coba. memberi otoritas. Tuhan Yesus memberi otoritas kepada Enggak. rasul-rasul. Enggak. Supaya Coba berikan saya bukti enggak. Yesus Di mana memberikan. kamu ini? Coba Ini ajaran- Anda berikan ini bukti ajaran Kristen, Yesus kamu bilang memberikan. Ya, coba Anda berikan bukti Iya. kepada saya Yesus memberikan apa yang Anda katakan tadi Otoritas. terhadap Lukas. Coba. Oh ya, otoritas ya, saya lihat ya. Mana Otoritas coba yang diberikan tunjukkan. kepada para Saya kasih rasul. satu data Kamu ya, lihat. saya kasih satu data. 2 Petrus Jangan 2. dulu kemana-mana. Jangan dulu kemana-mana. 2 Tunggu. Petrus 2. Sebagaimana Tunggu. nabi-nabi palsu dahulu Tunggu. tampil di tengah-tengah umat Theos, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Demikian pula di antara kamu. Ini perkataannya di tengah-tengah murid-muridnya Bani Israel. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian mendatangkan kebinasaan kepada diri mereka. Penguasa yang telah menebus mereka siapa? Siapa yang kalian sangkal? Apa itu orang-orang Penebus itu? itu adalah Tuhan. Kalian kan menyangkal. Kalian menyangkal bukan. penebusan itu kan? Bukan. Nah, ajaran yang menyangkal penebusan yang disebut ketika Petrus mau menghalangi Tuhan Yesus untuk mengerjakan misi keselamatannya, itu Yesus bilang apa ke Petrus? Iblis. Karena dia mau menyangkal penyalipan Yesus. Nah, ajaran yang menyangkal penyalipan Yesus penebusan itu siapa? Saya tanya. Enggak ada yang kayak begitu, enggak ada ajaran penebus dengan menggunakan manusia, enggak ada. Dengarkan. Ajaran kamu menyangkal penyalipan Yesus dulu, atau tidak? dengarkan. Yesaya 44:24. Tuhan Yesus sendiri. Ya dengar dulu. Anda tidak bisa Kenapa? mendengar. Saya tanya, Yesaya Anda menjawab. 44 nomor 24. Penebus itu adalah Tuhannya nanti. Israel, bukan Tuhannya Kristen. Betul. Memang. Betul. Kenapa justru kemudian Anda menggantikan penebus menjadi manusia? Yang ngajarin siapa? Memang Allah yang mengambil rupa manusia. Memang pengajaran kita Israel bukan di Arab. sinilah yang saya Sekarang katakan kita lihat. penyesat Saya mau itu menjawab dulu. muncul. Makanya saya katakan di 2 Petrus 2 mereka memasukkan pengajaran-pengajaran palsu. Mereka menyangkal penguasa yang menebus mereka. Penguasa yang menebus mereka maksudnya Tuhan yang 2 datang Petrus membebaskan 2 mereka dari pemberontakan Mesir terhadap mereka, perbudakan mereka. Mereka sangkali Tuhan itu. Mereka sangkali Tuhan itu. Lalu mereka ganti Tuhan itu dengan manusia bernama Yesus. Oke. Kamu mengutip dari Petrus kan? Petrus mengajarkan tentang muridnya, jemaatnya bagaimana? Petrus menulis 2 Petrus 1 ya. Kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan di hatimu. Nah, kamu mau menyangkal ajaran Petrus, kamu mengutip dari Petrus. Sekarang saya tanya, ajaran mana dari nabi-nabi yang cocok dengan ajaran nabimu? Ajaran mana rasul-rasul yang cocok dengan nabimu? Dengan rasulmu? Semua bertentangan. Kalau bertentangan berarti ajaran siapa yang salah? Ajaran nabimu itu yang salah. Karena Petrus berkata, kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan di dalam hatimu. Di dalam hati kuduskan dia sebagai Tuhan. Nah sekarang saya baca ya ayat yang kamu minta tadi ya. Ini suara saya masih ada? Atau terputus? Suara saya masih ada? Bro Service. Oh iya, sekarang ini yang Ustadz Suma minta tadi ya, supaya saya tunjukkan ya, di mana Yesus memberikan otoritas itu ya. Nah ini dengarkan ya apa yang Tuhan Yesus narasikan di sini. Lukas 24. Saya baca mulai dari tunggu ya 49.
Oh tunggu ya. Sorry, saya salah cara ya. Oh iya, Lukas 24 ayat 49 ya. Dengar ya. Tuhan Yesus berkata begini. Ayat 48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari Yang Maha Tinggi. Kekuasaan dari Yang Maha Tinggi ini untuk apa? Untuk penginjilan. Ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, dia katakan kan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Tetapi mereka harus menunggu di Yerusalem sampai mereka diperlengkapi. Nah itu di hari raya Israel, hari Pentakosta itu, hari ke-50 itu, nah itu bayangan tentang Roh Kudus yang akan dicurahkan. Itu juga nubuatan itu. Pentakosta itu berbicara tentang nubuatan juga, sudah menjadi wujud di abad pertama itu. Nah sekarang kita sekarang ini di masa anugerah. Jadi begitu. Dari mana kita tahu kita ini sekarang di masa anugerah? Supaya Tuhan minta kita bertobat. Nah itu kita tahu dari ketika Tuhan Yesus membacakan kitab Yesaya. Bang, ini bukan gereja bang, nggak usah khotbah bang, ini diskusi bang. Ya saya menjelaskan bro. Kami ini kan bukan bertanya. jemaat abang. Begini ya bro, Suma bertanya kepada saya. Lalu yang akan menjelaskan siapa? Suma sendiri. Enggak bang. Abang Atau saya? nyuil sedikit dalil, lalu dibumbui dengan asumsi, nggak boleh gitu bang. Mana yang asumsi yang saya bilang? Dari kalimat saya asumsi apa? Yang Tuhan Yesus bilang kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, karena itu Iya, pergilah. kenapa Tuhan diberi kuasa coba? Harusnya Tuhan sudah Iya, berkuasa, itu asumsi. tidak Jadi perlu dikasih asumsi. kuasa. Yang saya katakan itu, Anda bilang yang saya katakan itu asumsi. Jadi ayat yang baru saya bacakan, Tuhan Yesus menunggu mereka di Yerusalem sampai diperlengkapi, itu asumsi. Kan Anda bilang Tuhan diberi kuasa. Mana ada pernah Tuhan diberi kuasa? Tuhan itu maha kuasa. Ya, Jadi tidak memang perlu diberi pengajaran kuasa. Alkitab kita Kristen seperti itu kamu bilang asumsi. Kamu nggak bisa bilang begitu. Sekarang kamu bilang Muhammad itu cuma nabi, itu cuma asumsi. Kamu mau terima? Saya berbicara tentang ajaran kita. Kamu tiba-tiba muncul bilang asumsi. Nggak bisa seperti itu. Coba di mana tertulis Tuhan Yesua? Kan nggak ada di kitab itu Tuhan Yesua. Antara Tuhan Di dan mana? Yesua itu dua kata yang berbeda, dua kata yang terpisah. Anda menyatukan. Nggak, maksudnya masalah kamu di mana? Kamu mau cari tentang Yesus di dalam perjanjian lama? Ya kan nggak ada kan? Oh, kamu bilang nggak ada. Yesus Iya. itu mengaku dia adalah yang awal dan yang akhir, Alfa Omega. Kalau ada, kamu mau saya tunjukkan kalau di dalam gini, perjanjian lama Kalau yang Yesus awal dan yang akhir yang itu. ada, yang awal dan akhir untuk apa lagi diadakan di rahim Maria? Kalau dia sudah ada, coba pikir. Untuk menambahkan natur manusia ke dalam natur ilahinya untuk Kan menyelamatkan sudah saya, ada. bro. Untuk apa lagi diadakan? Kamu yang menolak itu untuk itu untuk karya Yesus itu penyelamatan, sudah bro. ada ya, yang Sekarang awal kan? begini saya bilang ya, bro. Kalau dia Kenapa sudah kamu ada, untuk bingung? apa lagi diadakan, Karena coba? memang Di rahim karena Maria. memang tidak Kan pernah simple diajarkan logikanya, kepada Bang. kamu. Tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia untuk apa? Saya tanya. Sekarang saya tanya, kalau di kamu itu ada Isa Al-Masih, kalau kamu mau samakan dengan Yesus, Isa kalau kamu Al-Masih mau samakan dengan diturunkan Yesus, untuk menyampaikan risalah. risalah apa? Risalah kenabian, menyembah pada Allah. Oh, jadi kamu pikir orang Israel sudah menyembah ilah Mekah waktu Isa Al-Masih datang ke Israel? Waktu itu Iya, Israel menyembah kepada Allah siapa? Oke. Menyembah Allah siapa Israel? Allah Ibrahim, Karena kamu Allah bilang Ishak, begitu. Allah Yakub. Lalu untuk apa dia turun lagi hanya untuk menyuruh dia menyembah kepada Allah Yang yang bilang sama? turun siapa? Tujuannya. Tuhan kan mengutus. Yang namanya mengutus yang nggak turun. Ah, oke. Kamu mengutus anakmu yang saya beli tanya, Indomie. kamu- Apakah kamu sendiri yang pergi beli Indomie? Kan tidak. Oh, Isa Al-Masih. Kamu gini-gini, kamu mengutus saya tanya, anakmu kamu pergi Isa beli Al-Masih. rokok. Pertanyaannya, apakah kamu yang pergi beli rokok? Kan tidak, kan kamu sudah mengutus. Itu logika sederhana aja. Bro, yang saya tanya kamu Isa Al-Masih. Iya, Isa Al-Masih kan itu datang utusan, ke dunia, kamu utusan bilang untuk apa? Allah. Iya. Untuk menyampaikan Tujuannya apa dia datang? risalah apa yang ada dalam kitab Injil. Pesan-pesan Tuhan kepada Bani Risalah apa itu Israel. dalam kitab Injil? Ya gimana? Pesan apa itu? Pesan apa? Terus Apa pesan dari Isa? Menyembah Allah. mana kita mau?
dan mengakui Isa sebagai Oh, jadi utusannya. cuman itu. Itulah inti Oh, cuma dari itu seluruh doang. ajaran para nabi. Nah sekarang saya tanya, apakah waktu itu orang Israel sudah tidak menyembah Tuhan yang Esa lagi? Sehingga Isa harus turun. Ada yang tidak. Isa harus diutus. Isa ada yang tidak. Untuk apa dia turun? Orang Israel masih menyembah Allah yang Esa. Enggak. Untuk apa enggak. dia? Maksudnya Untuk apa dia bukan menjadi turun, dia nabi diutus. mengajarkan itu? Enggak. Nah, oke, Pertanyaan diutus. salah. Enggak, dia enggak turun, dia diutus. Oke, dia Yesus diutus. mengakui dia diutus. Sekarang begini, ya diutus jadi nabi. Nabi untuk mengajarkan kepada satu bangsa tentang Allah yang Esa dalam situasi mereka sudah sangat ekstrim sekali menyembah Allah yang Esa. Oke, Itu saya maksud jelaskan kamu. ya. Jadi gini, Jadi Musa waktu itu di Israel membebaskan kamu bangsa tahu mereka Israel dari sedang menyembah perbudakan. apa? Oke. Nah kamu tanya, saya tanya Enggak, saya kamu. jelasin dulu supaya Waktu kamu itu ngerti. orang Israel Musa, sudah meninggalkan Allah yang Esa. gini, saya Tuhan jelasin Yesus dulu. saja. Saya jelasin dulu. Diam dulu. Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Firaun di Mesir, ya kan? Selanjutnya bangsa Israel mencapai puncak kejayaannya di masa Daud dan Sulaiman, ya kan? Setelah itu mereka terpuruk karena mereka menyimpang dari hukum-hukum Tuhan kan. Nah, makanya mereka menunggu Mesias yang diurapi seperti Daud. Mereka menunggu raja. Maka diutuslah Nabi Isa. Nabi Isa mengaku sebagai Mesias yang diurapi, tapi mereka tidak percaya. Karena kenapa? Karena nasabnya tidak ada. Karena dia lahir tidak jelas bapaknya siapa. Seperti itu. Paham Siapa nggak? bilang tidak jelas? Nah, Isa Iya kan? tidak jelas, tapi Yesus jelas. Iya kan, bangsa Israel. Yesus itu Rabai-rabai anaknya Yahudi kan secara- tidak mengetahui siapa bapaknya Isa kan? Nah, makanya itu kalian salah. Salah Kalau apa? kalian Fakta samakan itu. Yesus dengan Isa, kalian salah. Faktanya Yusuf adalah bapaknya. Bapak angkat Diakui itu dia bukan anak bapak. Yusuf. Ya Yusuf diakui sebagai bapaknya. Siapa yang Maria akui? itu ibunya. Silsilah mana yang bilang, di mana kalian bilang tidak jelas dari siapa? Anak siapa? Karena Di karena Alkitab itu sudah sampai sangat jelas. nggak gini Secara politik, bicara itu secara politik, secara pemerintahan, Isa itu kalau dia merujuk ke Yesus, Yesus itu sangat jelas itu anak Yusuf. kok jadi Gimana yang tidak ada- jelas? Jadi Yusuf yang menghamili Maria. Walaupun Malam- bukan, tapi secara hukum di Israel aduh. kan sudah beda dengan narasi kamu. Jadi Tapi sudah beda kan dengan narasi Yusuf yang kamu. menghamili Maria. Narasi Lucu, kan? kamu, entah kamu dapat dari mana itu salah. Karena Kamu tidak yang ada masalah salah, tentang lalu kelahiran. mengatakan orang lain salah. Tentang Ini otaknya kelahiran sang kebolak-balik. Mesias ke dunia. Tentang kelahiran sang Mesias ke dunia, tidak ada permasalahan tentang kelahirannya siapa Enggak, bapaknya. kalau nggak kamu pernah kan ada tadi masalah. asumsinya Yesus Karena itu sudah Yusuf, ada. Karena Yesus kan malaikat sudah datang kepada Yusuf dan mengatakan, jangan kamu tinggalkan dia karena anak yang ada di dalam kandungannya itu dari Roh Kudus. Tidak ada permasalahan waktu kelahiran Maria. Siapa bapaknya? Tidak pernah ada masalah itu. Itu yang membuat narasi itu bohong, tidak benar. Dari mana kamu dapat informasi Nah, kalau itu? gitu kenapa bangsa Itu Israel menolak pembohongan Yesus itu. sampai sekarang? Ya ada edukasi di sini. Itu fakta loh. Menolak dia bahwa dia Mesias. Kenapa kalian terima dia sebagai Al-Masih, sebagai Mesias? Mesias itu yang diurapi kan? Sekarang Selain iya, Yesus kan sekarang banyak kamu- lagi yang diurapi. Sekarang kamu pergi ke Israel dan bilang kepada orang-orang Israel yang menolak Yesus, kamu sudah salah, Yesus itu Al-Masih yang kalian tunggu-tunggu. Kita Muslim saja menerima dia Al-Masih. Enggak, Sekarang gini kamu bilang nih. ke Israel, dia harus Enggak, Al-Masih. jangan lari kemana-mana. Nalarmu Yang luruskan dulu. yang ditolak oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, yang mereka tolak Al-Masihnya. Juga semua lah. Iya. Mereka tidak mau Alasannya mengakui. kenapa dia ditolak Mereka sebagai tidak mau Al-Masih? mengakui. Karena Mereka tidak mau Al-Masih mengakui bahwa sebelumnya dia itu adalah selevel Al-Masih. Daud, ya kan? Nah, mereka yang akan tidak mau membawa menerima enggak dia gini. sebagai Al-Masih. Yesus dan Sekarang bangsanya saya pada tanya, saat kalau itu kan mau- dia warga jajahan Dengar Romawi. dulu. Mereka terpuruk Dengar sekali. dulu. Kalau Enggak. Lu bicara rantai perak, lu bicara terus. Saya jelasin dulu. Ini ganti-gantian dong. Ya gini kan, bangsa Israel di zaman Yesus itu terpuruk. Mereka itu warga jajahan Romawi, paham kan? Karena mereka dijajah, mereka menanti-nanti orang yang muncul seperti Daud yang membebaskan mereka dari penjajahan dan mengembalikan kejayaan mereka. Bukan menunggu Tuhan, bukan. Nah, sekarang makanya kamu kan sudah percaya kan? Kamu telah Percaya menerima apa? Yesus Percaya sebagai apa? Al-Masih Percaya kan, apa? sebagai Mesias. Percaya kamu apa? Kamu percaya Isa adalah Al-Masih kan, Mesias. Iya, Al-Masih dalam Islam kan Al-Masih Dajjal, Isa Al-Masih. Nah, sekarang
Iya, sekarang kamu pergi ke Israel lalu bilang, Kristen itu yang mereka sebut Yesus Al-Masih itu di dalam Islam kita Isa Al-Masih itu dia benar-benar Al-Masih. Kamu sudah salah menolak dia sebagai Ya kan di Mesias. Al-Quran ada memang Al-Masihu ibnu Maryam. Nah, kamu pergi ke Yahudi bilang ke Yahudi Enggak, bahwa nyambungnya di mereka mana? menolak itu Nyambungnya lu sudah ngomong salah. ini faedahnya apa? Saya ke sana terus bilang itu Iya, kamu faedahnya kan apa? Saya bilang nggak perlu tadi, bilang di Al-Quran kamu sudah ada. bilang tadi, kamu bilang tadi mereka menolak Yesus. Memang mereka Sekarang kamu menolak menerima karena Yesus silsilahnya sebagai tidak Mesias, jelas bapaknya Al-Masih. Yesus siapa. Nah, yang bilang silsilah nak jelas Terus kamu siapa bilang bapaknya dia anak Yusuf. itu cerita Kan bohong. lucu kamu. Saya Karena bilang nggak pernah apakah ada Yusuf cerita yang begitu. menghamili Maria? Kamu dapat, Kamu bilang kamu dapat tidak. cerita, kamu dapat Enggak, ini cerita itu fakta. bahwa bapaknya Al-Masih Kamu nggak itu ngerti apa nggak yang kamu diketahui ucapkan itu sendiri dari kah? siapa. Nah, Kamu kamu nggak dapat sadar dari dengan apa yang informasi kamu siapa? ucapkan. Kamu nyerocos Saya saja. tanya kamu, saya tanya kamu dari mana kamu mendapat informasi bahwa waktu Yesus dilahir Ini bapaknya mama nggak tahu mana ini? siapa. Oh, Moderator ada mama ini senior mana? senior ya. Saya diam aja, ada senior nih, ada akademik Sorok, ada Enggak, Unirifat. Saya diam aja. enggak. Bukan, maksudnya gini. Mama, itu dikondusifkan biar roomnya tuh dapat ini. Orang 400 yang nonton, kalau bisa dapat ilmu gitu, Jo. Silakan. Iya sayang, ini masalah si rantai perak. Saya perhatikan masalah Mesias pun diulang-ulang ya, seperti itu. Jadi dari berjam-jam kamu di atas, ngapain aja rantai perak, kasih ilmu kagak, data kagak, gitu kan? Seperti itu. Artinya di sini ya, orientasi kamu menyampaikan apa? Kalau pakai data pakai, kecuali kalau pakai sekedar ucapan doang, orang lain juga bisa ya, rantai perak. Dari Oh, baru siang atau dari menonton. sore saya perhatikan kamu itu naik tuh, tapi Bro kok baru ada menonton. data gitu. Jadi kan, bro baru aneh gitu menonton. kan. Seperti Saya itu. dari tadi bawa ayat, bro. Malahan saya dari tadi di sini dengan Sulsuma. Saya mau Data dia itu bukan bertanya cuma kepada saya. data internal, Dia bertanya saudara kepada rantai, saya. tetapi Tunggu juga dulu data satu-satu. eksternal. Kalau cuma Satu-satu. datanya internal, saya bisa dan bahkan teman-teman pun bisa membaca ya. Tapi bisa nggak bahwa keselarasan Bisa Bible bicara yang ada satu-satu itu nggak? selaras dengan data eksternal? Itu yang kamu pahami. Dialog Iya, akademis bicara itu bukan satu-satu asal nggak? comot-comot Bible, comot-comot Al-Quran. Siapapun bisa. Terlebih sekarang ada googling. Tapi ada nggak Oke. data yang menyelaraskan Oke. bahwa apa yang kamu sampaikan termasuk itu masalah hal Mesias sendiri pun selaras? Karena hal ini pun pernah kita Oke. bahas berdua loh. Artinya tidak mengalami maut dan membaharui hidup manusia menjadi manusia baru. Itulah Yesus. Berbicara tentang Yesus mati di kayu salib, di dalam surat Paulus dikatakan, terkutuklah orang yang mati di tiang salib. Ya, artinya begini, Yesus mati untuk menggantikan manusia atau untuk ada namanya substitusi. Jadi Yesus menggantikan penghukuman yang seharusnya kepada manusia, dia tanggung pada dirinya, dia rela mati dengan cara orang terkutuk. Walaupun Yesus itu dia dihukum bukan karena dia layak dihukum, karena terbukti di dalam Alkitab, baik Herodes, baik Pontius Pilatus, bahkan semua orang mengatakan, bahkan yang menyalibkan Yesus itu mengatakan, Yesus tidak layak untuk hukuman itu. Jadi cara membaca Alkitabnya itu diperbaiki. Itu aja jawabannya. Iya, iya, jadi lucu ya. Yang saya tahu ketika Anda membawa menurut surat Paulus, ya ini udah benar. Ketika Paulus mendengarkan cerita tentang penyaliban Yesus yang katanya mati, yang katanya bangkit kembali,
Dia yakin bahwa inilah kemudian Tuhan yang akan diimani oleh orang non-Yahudi. Makanya dia mengatakan bahwasanya dia diutus kepada non-Yahudi. Makanya Tuhan mati terkutuk di atas tiang salib, bangkit pada hari ketiga, itu tidak diajarkan kepada orang-orang Yahudi yang lebih paham tentang konsep ketuhanan. Yang mana itu konsep ketuhanan ini adalah ketuhanan yang diajarkan oleh para nabi. Makanya konsep ketuhanan Yesus yang diajarkan oleh Paulus itu tidak berkesesuaian dengan konsep pengajaran para nabi-nabi. Begitu Saudara Erben. Jadi tadi itu membahas tentang Adam dan juga Yesus, itu tidak ada keistimewaan Yesus dibandingkan Adam, satu pun tidak ada. Oke ya, saya jawab ya. Konsep kealahan di dalam Yahudi dengan di Kristen itu sama. Samanya di mana? Bahwa di dalam Allah orang Yahudi, mereka percaya Allah itu roh, bukan zat. Allah yang roh hakikatnya itu, dia memiliki firman, maka dia bisa berfirman. Dia memiliki roh, maka dia bisa memberikan hidup. Hal yang sama diyakini oleh orang Kristen. Perbedaannya hanya kepada pewahyuan diri Allah. Kalau di dalam konteks Yahudi, firman, memra atau logos itu teofani. Menampakkan diri sewaktu-waktu seperti manusia, seperti malaikat. Tetapi di dalam Kristen, firman itu bukan lagi teofani, tapi firman itu inkarnasi, benar-benar hadir sebagai manusia. Tadi ada pernyataan yang perlu diluruskan, tidak ada perbedaan Adam dengan Yesus. Yang pertama, Adam itu diciptakan oleh Allah dari debu tanah, sedangkan debu tanah itu adalah ciptaan Allah oleh firman-Nya. Sedangkan Yesus, firman Allah yang menciptakan debu tanah, yang adalah unsur utama Adam itu, itulah yang menjadi manusia diciptakan oleh firman. Adam itu jatuh dalam dosa, Yesus tidak berdosa. Adam itu tidak bisa membawa manusia merdeka atas dosa, tetapi Yesus membawa manusia merdeka atas dosa. Adam itu takluk kepada iblis, Yesus tidak tunduk kepada iblis. Adam itu mengalami maut, Yesus tidak mengalami maut karena dia justru berhadapan dengan kerajaan maut melalui kematiannya dan dia bangkit naik ke surga. Adam itu tidak bisa menyediakan surga bagi orang yang pengikutnya, tetapi Yesus menyediakan surga bagi orang pengikutnya. Adam itu bukan hakim yang adil di akhir zaman, bukan raja segala raja, bukan penyelamat, tetapi Yesus raja segala raja, hakim yang adil, dia penyelamat. Tentu kalau orang memahami perbandingan data ini, maka dia akan mengerti siapa Yesus dan siapa Adam. Ya, jadi Anda sedang mengatakan itu karena kenapa? Paulus tidak bertemu dengan Adam dan Paulus melihat pada diri Adam itu tidak ada keistimewaan dan tidak ada juga orang yang mau pada zaman itu menganut ajaran Tuhan datang menjadi manusia. Berbeda ketika Paulus itu ada, penguasa kala itu adalah penguasa yang memahami konsep Helenisme, politeisme, dan Paulus melihat ini ada peluang sehingga dia kemudian menjajakan Yesus kepada orang non-Yahudi. Makanya Yesus itu sebagai Tuhan laku di mana? Laku di Romawi, laku di Yunani. Apakah laku kepada Yahudi? Tidak. Sebagai nabi saja Yesus tidak diterima, apalagi sebagai Tuhan. Tapi apakah laku kepada kekaisaran Romawi? Yes, laku, keras. Kenapa? Karena memang konsep mereka sebelum ada Yesus, konsep Romawi Yunani memang sudah mengajarkan ajaran yang seperti itu. Makanya Paulus menganggap, wah ini adalah peluang besar. Ini peluang besar. Makanya di dalam kitab saudara, di Kisah Para Rasul 29 nomor 15, Paulus dan orang-orang Yahudi itu berselisih paham. Bahwa Paulus mengatakan Yesus itu hidup, yang lain mengatakan Yesus itu sudah mati. Mereka berselisih paham. Nah, ini yang dijadikan oleh Paulus kemudian disampaikan kepada orang jemaat-jemaat yang sudah menganut ajaran politeisme bahwa Tuhan kita itu bernama Yesus. Jadi kalau Anda mengatakan Adam tidak dijajakan seperti Yesus, memang siapa yang mau menjajakan? Dan mau dijajakan kepada siapa? Kalau Yesus, wow, itu sangat tepat sekali dijajakan oleh Paulus kepada orang-orang Roma. Silakan. Kamu banyak framingmu ya.
Itu Kamu fakta, mengatakan, Herben. dengarkan, kamu memprotes Paulus tidak mengenal Adam, tetapi kamu lupa Muhammad juga tidak mengenal Adam. Bahkan Terus, Adam yang di dalam Quran. apakah Muhammad kemudian Rasulullah Muhammad SAW kemudian menjualnya sebagai Tuhan? Kan tidak. Bentar, satu-satu Bang Suma. Hargai pendapat orang, Bang. Saya moderator. Saya bawa ayat. Gini, jangan melebar ya, jangan melebar. Diganti-ganti ya. Dengar ya. Bang Suma diganti. Oke ya. Banyak pendengar, Bang. Oke. Paulus tidak mengenal Adam secara face to face. Bahkan Muhammad juga tidak. Bahkan Adam di dalam ajaran Muhammad dengan Adam yang ada di dalam kitab Yahudi, di mana kitab Yahudi dengan Muhammad jaraknya 2000 tahun, itu berbeda. Karena Adam diciptakan Allah langsung menjadi manusia. Sedangkan di dalam teologi Yahudi, Adam itu diciptakan disuruh dulu malaikat untuk ambil tanah ke bumi. Bahkan tanah itu dari berbagai jenis. Saya jadi bertanya, dari mana Muhammad tahu itu? Silakan nanti kamu akan berpikir sendiri. Karena penciptaan Adam di dalam Quran dengan penciptaan Adam di dalam Alkitab yang ditulis oleh Musa 2000 tahun sebelum Muhammad itu berbeda. Baru tadi ada katakan Tuhan jadi manusia. Tidak ada di dalam Alkitab Tuhan jadi manusia. Tetapi yang ada adalah firman Allah menjadi manusia. Manusia yang adalah firman menjadi manusia itu diangkat oleh Allah, dibuat oleh Allah menjadi Tuhan. Kisah Rasul 2:36. Karena Tuhan itu adalah gelar kepenguasaan. Yang membuat cuma seorang gurunda tidak cerdas-cerdas. Karena bagimu Tuhan bernama Allah. Bagi orang Kristen Tuhan itu gelar jabatan kepenguasaan kepada Yesus. Dan kepenguasaan itu diberikan oleh Bapa. Jadi yang betul itu bukan Yesus jadi Tuhan. Atau bukan Tuhan jadi manusia, bukan. Tetapi yang betul adalah firman Allah menjadi manusia. Tadi juga kau katakan bahwa Yesus sebagai Tuhan penguasa tidak berlaku untuk orang Yahudi. Artinya di sini kamu itu tidak mengerti fakta bahwa Paulus, bahwa Petrus, Yohanes, Yakobus, murid-murid Yesus, itu semua orang Yahudi. Bahkan Paulus juga ketika memberitakan Injil ke Asia, ke Eropa, ke daerah-daerah lainnya, dia selalu memberitakan Injil di sinagog. Masalahnya begini, kamu menilai realita kekristenan pada zaman Yesus berdasarkan zaman Yahudi TikTok sekarang. Dan kamu juga lupa bahwa Yahudi yang ada di Ukraina, di Amerika, yang ada di Rusia dan lain sebagainya, itu banyak Kristen. Yahudi di Israel itu bentar dulu, saya mau banyak orang. Yahudi yang ada di Israel itu baru terbentuk 1948 menjadi negara. Sebelum itu Yahudi nggak ada lagi di sana, sudah disikat oleh orang Islam, bro. Jadi baru tadi katakan Paulus hidup, yang lain Paulus mengatakan Yesus hidup, yang lain mengatakan mati. Alkitab orang Kristen yang ditulis di abad pertama dengan tegas dan juga berkaitan dengan fakta sejarah mengatakan Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus mulia naik ke surga. Tetapi kitab-kitab Gnostik yang datang di abad ketiga keempat itu menyangkali kematian Yesus. Dan kitab yang ada di abad ketiga keempat itulah yang sepakat dengan Quran. Karena memang Quran diturunkan oleh Allah berkaitan dengan Waraka bin Naufal, seorang yang bekerja menulis kitab Taurat dan kitab Injil dengan ajaran-ajaran yang keliru. Kamu harus tahu siapa Waraka bin Naufal. Itu pamannya Siti Khadijah, istri pertama baginda Muhammad. Waktu itu Muhammad usia 25 tahun, dia menikah, 40 tahun lagi baru dia menjadi nabi. Pertanyaannya, bagaimana Muhammad pernikahannya? Pertanyaannya lagi, mengapa di dalam Quran selalu dikatakan kepada Muhammad, apa yang kamu ingat, ingatlah. Apa yang kusampaikan, ingatlah. Tidak dikatakan, ini firman. Kemarin itu disampaikan oleh Bro Edis. Oke ya, saya belum bertanya, saya masih menjawab. Jadi wajar yang menjawab itu waktunya lebih panjang. Silakan. Tapi kita sedang berbicara mengenai kebenaran yang hakiki, kebenaran absolut. Tuhannya orang Yahudi bukan Yesus.
Dan mereka mengerti bahasa Ibrani. Mereka paham tentang kitab mereka. Sementara kalian, saudara Erben, kamu bisa apa? Bahasa Ibrani aja ndak bisa. Bagaimana Anda bisa mengetahui konsep-konsep yang ada di dalam tatanan keyakinan orang Yahudi? Sementara agama Anda hanya menyajikan terjemahan dan terjemahan. Dan itu Anda telan setiap saat. Tanpa Anda bisa mengetahui duduk perkara yang sebenarnya apakah seperti itu. Kamu nggak usah ke Islam. Islam itu adalah agama yang independen. Tidak ngambil kitabnya Yahudi, nempel di Al-Quran, kemudian dikatakan itu adalah perjanjian lama. Dan perjanjian barunya adalah Al-Quran. Nggak usah ke sana. Ilmu tidak ada untuk sana, ilmu Anda. Membaca kitab saya aja nggak bisa. Cukup kamu ademkan, cukup kamu aturkan, kamu dudukkan, kamu selaraskan antara ajaran orang Yahudi dan ajaranmu. Karena Al-Quran mengatakan ada perselisihan antara Yahudi dan orang Kristen. Mereka berselisih paham. Fakta di lapangan Anda berselisih paham dengan orang Yahudi. Tentang apapun itu. Tentang Yesus, tentang kitab, tentang Tuhan. Semua kalian itu berselisih paham. Apa enggak malu? Ya? Apa enggak malu? Dengan agama yang kalian katakan dia sudah menggantikan dengan agama Yesus, Kristen. Tapi ternyata faktanya mereka masih ada sampai hari ini. Mereka tidak mengenal Yesus, tidak tahu itu apa itu Tuhan dalam rupa manusia. Mereka tidak kenal. Lalu dari mana ajaran Kristen ini muncul? Anda ingin mengatakan dari murid-murid yang pertama, siapa nama muridnya dan mana keturunannya? Apa nama agama keturunannya? Agama Anda kan muncul di Eropa sana. Di Antioquia. Orang pertama disebut Kristen di Antioquia. Merambah terus sampai ke Eropa, sampai ke Indonesia melalui Belanda dan Portugis. Lalu Anda ingin menjajakan apa sekarang? Saya tidak mengenal Yesus. Oh sorry, di Al-Quran saya mengenal Isa alaihissalam. Di dalam kitab Anda Yesus adalah Nabi, utusan Tuhan kepada Bani Israel. Bukan kepada Kristen. Karena itulah saya katakan, coba Anda mendamaikan dulu deh. Damaikan dulu ajaran Yahudi dengan ajaran Anda. Oke. Silakan. Tunggu, Bang Erben. Tunggu dulu. Kristen. Bang Erben, saya mau tanya dulu sama Bang Zuma. Apa yang menyatakan persamaan itu menurut Bang Zuma? Nabi Isa dengan Yesus itu sama? Sebentar bro, biar saya jawab aja. Sebentar, jangan ditanya. Kita menjawab aja, kita luruskan. Dia live-kan ini, jadi gak usah kita sudah tahu kita perbedaannya. Karena begini, pandangan ini harus kita luruskan dulu. Saya sudah tahu. Jadi gini, biar Erben, kasih saya waktu, kasihan teman Anda bertanya. Jadi gini, saudara Christian Prince. Ya. Oke, silakan Bang Erben, biar Bang Erben jawab. Ya udah, oke. Silakan Bang Erben. Ada beberapa poin yang saya catat di sini dan saya harus jelaskan semua. Kamu mengatakan Tuhanmu yang manusia. Maaf Bro Juma, bagi saya Tuhan Yesus lebih berkuasa daripada Allah SWT. Karena tapi tidak manusia ada kan? Kok larinya ke SWT? Potong dulu, Bang Juma. Buktikan aja Tuhan Anda bukan manusia. Jangan Anda banding-bandingkan dengan Tuhan saya. Bang Juma, jangan dipotong. Jangan dipotong. Saya akan jelaskan. Bagi saya, Tuhan Yesus lebih berkuasa daripada yang kamu sembah. Karena sejak zaman Nabi Muhammad, dia menyatakan diri kepada Muhammad melalui Jibril, saya tidak menemukan ada mujizatnya. Kalaupun ada mujizat yang dilakukan di dalam Quran seperti yang dikatakan Musa, itu terjadi, sudah ada di dalam kitab-kitab terdahulu. Jadi artinya begini, kalau Yesus menyembuhkan, menghidupkan orang mati, berjalan di atas air, bahkan menuduhkan badai, menyembuhkan berbagai penyakit, menurut saya itu lebih layak jadi Tuhan. Tetapi saya mau tegaskan, Tuhan itu bahasa Yunani Kurios, bahasa Inggris Lord. Saya sudah pernah ajari kamu akan hal itu. Jadi Tuhan Yesus itu artinya penguasa. Memang Tuhan orang Kristen adalah manusia Yesus yang mulia di sorga. Tetapi Allahnya orang Kristen adalah Adonai Elohim, yaitu Bapa di sorga. Jadi Allah itu beda dengan Tuhan. Itu harus kamu catat, supaya kamu ada kemajuan dalam diskusi. Baru kamu katakan tadi orang Yahudi itu bahasa Ibrani. Kamu tidak mengerti sejarah karena selama ini kamu hanya bicara tapi tidak ada data. Septuaginta abad ketiga keempat itu sudah dituliskan dalam teks Yunani.
Sedangkan teks Yahudi, bahasa Ibrani yang ada, itu disalin dari Septuaginta kemudian. Karena teks-teks Yahudi yang ada itu lebih tua daripada Septuaginta. Jadi kamu di sini artinya tidak mengerti sejarah, hanya adu suara, itu yang saya sangat sayangkan. Septuaginta itu sudah teks Yunani abad ketiga, itu PL, itu semua. Baru kamu katakan Islam agama independen, tidak seperti orang Kristen dikaitkan dengan Yahudi. Kenapa? Memang Islam harus jadi agama yang independen. Kenapa? Karena kalau kitab Quran dipadukan atau dibaca secara bersamaan dengan kitab Taurat, dibaca secara bersamaan dengan kitab Injil, hancur itu Quran. Kenapa saya katakan demikian? Karena semua kisah para nabi yang ada di Quran bertolak belakang dan bertentangan dengan kisah para nabi yang ada di dalam Alkitab orang Yahudi, di dalam kitab Yahudi dan kitab Kristen. Baru kamu katakan lagi kan, selisih paham dengan Yahudi. Itu orang Kristen kau bilang selisih paham. Tapi kamu lupa orang Islam, ajaran Islam dengan Yahudi itu bertempur. Bukan hanya selisih paham. Bahkan orang Muslim sampai hari ini nggak ada yang berani menjilid kitab Quran satu dengan kitab Yahudi. Kalau orang Kristen dijilid satu. Sebentar, jangan dulu. Oke, siapa ini? Dengar dulu, aku mau menjelaskan semua. Oke. Dengarkan ya. Moderator Bang. Ya, jangan begitu juga lah moderator. Kau Kristen atau apa? Silakan bang. Ya, lanjut Bang Erben. Oke, kau bilang tadi ajaran Kristen muncul di Eropa. Cuma kamu gagal sejarah. Paulus ketika bertobat di dalam Galatia, dia memberitakan Injil pertama kali ke tanah Arab. Itu kamu lupa. Bahkan sebelum Muhammad lahir, di tanah Arab itu sudah banyak Kristen. Bahkan Waraka bin Naufal, salah satu bidat Kristen, Nasoro, suka menulis kitab Taurat dan Injil. Jadi bagaimana kamu mengatakan Kristen dari Eropa? Kamu belajar sejarah dari mana? Aku heran. Jadi Juma bro, kamu seorang gurunda, jangan buat dirimu seperti seorang TK berhadapan dengan Erben. Pahami sejarah secara utuh. Kristen itu berasal dari Yesus Kristus. Karena Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus, murid-murid Kristus yang berbakti kepada Kristus. Makanya kata Kristen tidak ada di Quran, yang ada Nasoro. Kenapa? Nasoro itu bidat. Ya, Nasrani itu bukan Kristen, beda. Tadi kau katakan Isa dengan Yesus, saya mau kasih tahu samamu supaya semua orang tahu. Yesus itu sukunya Yehuda karena mamanya Maria suku Yehuda. Tapi Isa itu suku Lewi karena mamanya Maryam, saudara Harun, binti siapa itu? Baru Isa di dalam Quran itu lahir di pohon kurma. Yesus itu lahir di Bethlehem di palungan, di kandang domba. Isa di dalam Quran ajarannya sembahlah Allah, aku bukan Tuhan, itu tok. Selama 33 tahun dia di dunia ini. Sejak kecil dia menerima kitab. Sedangkan Yesus di dalam Alkitab, ajaran etika dan moralnya itu lengkap. Mujizat yang dibuat Isa di dalam Quran ada dituliskan, tapi tidak dijelaskan apa latar belakangnya, apa maknanya, apa tujuannya. Sedangkan Yesus di dalam Alkitab, mujizatnya dijelaskan dan maknanya, tujuannya jelas. Isa di dalam Quran itu tidak mati, tidak bangkit, tapi dia naik ke langit. Yesus di dalam Alkitab mati, bangkit, dimuliakan, naik ke surga. Isa di dalam Quran naik ke langit itu ngapain? Sampai sekarang nggak tahu kita ngapain. Tetapi Yesus dalam Alkitab jelas menyediakan tempat bagi orang percaya. Baru dikatakan lagi, Isa di akhir zaman di kalian datang untuk membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi. Sedangkan Yesus dalam Alkitab di akhir zaman datang sebagai raja segala raja, hakim yang adil. Jadi Isa bukan Yesus. Isa itu dengan Yesus itu dua tokoh yang berbeda. Jadi memang betul yang Juma bilang, Islam itu memang harus agama independen. Karena kalau Islam agamanya itu dikaitkan dengan kitab Yahudi dan Kristen, hancur itu Quran, nggak bisa dipahami, babak belur. Oke, harap mengerti. Sekarang bisa saya bertanya nggak? Tunggu, jangan tutupi kelemahan argumenmu dengan bertanya, ya. Jadi gini, saudara Erben, mengkaji kebenaran ketika Al-Quran itu independen kan jelas 1400 tahun berdiri tegak tanpa kemudian dia menjilat kitabnya orang Yahudi. Berbeda dengan sabar. Berbeda dengan agamamu. Apa artinya perjanjian baru tanpa kitabnya orang Yahudi? Kitabmu akan muncul 99% menjadi kitab paganisme, politeisme. Coba Anda pisahkan dengan perjanjian lama. Hancur.
Isinya semuanya adalah paganisme. Terkait dengan perbedaan yang Anda maksud antara Yesus dan Isa, kami pun jijik untuk menyamakan. Tapi kalau kita berbicara mengenai kebenaran, satu-satunya manusia yang kemudian datang kepada Bani Israel sebagai nabi, lahir tanpa ayah, dialah Nabi Isa alaihissalam, yang kemudian dalam bahasa Ibrani atau Aramaik mereka sebut dengan Yasua. Yod, Sin, dan Hamed. Jelas itu. Sementara kalau Anda mengatakan Yesus, itu siapa Yesus itu? Tokoh yang tidak dikenal. Kalau Yasua dalam bahasa Arab itu Isa. Arab dan Aramaik bahasa serumpun. Mereka adalah saudara, bahasa yang serumpun, bahasa sekandung. Tidak bisa Anda gantikan itu. Terkait dia lahir di pohon kurma, jelas baru-baru ini ditemukan adanya bibit kurma yang berusia 2000 tahun silam yang dinyatakan didapatkan di gurun Yudea. Di situ sangat jelas, ini temuan. Ini temuan. Bagaimana orang Yahudi menemukan itu, kemudian dia mengatakan bahwa bibit ini, bijinya berasal dari 2000 tahun yang silam di tanah Yudea. Terbukti nggak Al-Quran? Terbukti. Jadi kalau Anda mengatakan kitab Anda itu adalah seperti yang Anda imani, oh, itu bisa dibuktikan, bos. Al-Quranul Karim di dalam surah Al-Anbiya ayat 105 menerangkan begini. Walaqad katabna fiz zabur mim ba'di zikr annal arda yarithuha ibadiyal solihin. Al-Quran mengatakan, dan sungguh telah dituliskan di dalam kitab Mazmur, ya, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Ini tertulis di dalam kitabnya Nabi Daud, di dalam Mazmur, dan itu betul adanya. Anda boleh lihat di dalam Mazmur 37 nomor 29. Dari mana Rasulullah Muhammad SAW tahu ini semua? Sementara kalau kitab Anda, konon Yesus dengan penulis kitab Anda itu hanya beda-beda puluhan tahun, paling lama 100 tahun. Tapi apa yang diajarkan tidak berkesesuaian dengan kitabnya orang terdahulu. Apa yang dituliskan berkelainan dengan apa yang dituliskan orang terdahulu. Anda ingin mengatakan bahwasanya nama-namanya beda. Lah, yang Anda jadikan tolak ukur kan kitab terjemah. Anda tidak bisa membuktikan kitab aslinya seperti apa. Tidak bisa Anda katakan bahwa itu salah. Fakta di dalam Al-Quran Anbiya ayat 105, walaqad katabna fiz zabur. Ini baru saya bacakan kepada Anda. Dan sungguh-sungguh telah kami tuliskan di dalam kitab Zabur. Kitab Zabur ini adalah Mazmur. Ya, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Dan itu faktanya tertulis di kitab yang Anda pegang meski hanya terjemah. Tidak ada yang keliru kan? Nah, coba kalau Anda dikatakan di kitab Anda, Lukas 24 nomor 44, ada tertulis di Torah, ada tertulis di Mazmur, ya, bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Di mana tertulis itu? Tapi kalau Al-Quran yang mengatakan ada tertulis di dalam Zabur, saya bisa tunjukkan. Memangnya Rasulullah Muhammad SAW pernah belajar Zabur? Kalau Anda mengatakan ada waraka, coba tunjukkan literasinya. Di mana Rasulullah Muhammad SAW belajar Zabur kepada waraka? Nggak ada. Cuman masa kecil dia ketemu mengatakan pada saat dia diantar oleh istrinya kepada pamannya, baru dia katakan, oh inilah yang ditunggu-tunggu. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Oke, dijawab sama Bang Erben. Iya. Oke ya, jadi tadi kamu menegaskan Quran itu independen. Tetapi kamu tidak bisa berdiri Quran sendiri tanpa hadis. Dan hadis itu ditulis 200 tahun lebih setelah Quran diturunkan. Bahkan penulis hadis yang pertama itu seorang Uzbekistan yang tidak pernah ke tanah Arab. Hadis Bukhari. Oke ya. Itu dia pertanyaannya, apa yang harus kamu renungkan. Jadi memang Quran itu dikatakan independen, tapi tidak independen. Karena Quran tidak bisa ngapa-ngapain tanpa hadis. Baru hadis pun nanti akan dibilang ada doib, ada lain dan macam sebagainya. Contoh, Quran tidak bisa menjelaskan apa itu sunat. Karena kata sunat sendiri tak ada di Quran. Quran juga tidak bisa menjelaskan siapa istri para nabi. Karena di dalam Quran hanya ada satu nama wanita, yaitu Maryam. Tadi Bro Jumaini terlalu berani mengutip Zabur untuk menyatakan itu berkaitan dengan Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Tapi kamu lupa bahwa di dalam Mazmur 147 Zabur itu ayat 19 sampai 20 dikatakan begini, Jum.
bro. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Arab bukan nabi bagi Israel. Tadi kamu katakan bahwa orang Kristen dengan kitab PL, kalau tidak ada kitab PL, maka Kristen hancur. Saya mau tegaskan samamu, bro. Memang kekristenan itu akarnya dari Yahudi, itulah Yesus. Bahkan Yesus semasa hidupnya ketika mengajar di sinagog, dia membaca kitab-kitab Yahudi. Paulus juga ketika memberitakan Injil, dia juga masih membaca kitab-kitab Yahudi itu. Jadi sejak zaman Yesus sampai zaman para rasul, memang kitab perjanjian lama itu adalah kitab orang Kristen. Karena kitab perjanjian lama itu berbicara nubuatan, janji Mesias yang digenapi oleh Yesus Kristus. Maka bagi orang Kristen kitab perjanjian lama tanpa perjanjian baru adalah kitab yang punya penuh pengharapan. Tetapi setelah ada Yesus datang, maka kitab perjanjian lama, kitab yang pengharapan keselamatannya sudah dinyatakan di dalam Yesus. Oleh karena itu, Bro Juma, saya mau sampaikan samamu. Memang sejak semula, kitab perjanjian lama adalah kitab yang dicintai oleh orang Kristen. Tetapi sangat sayang sekali, kitab yang sempurna, tetapi tidak bisa berdiri sendiri Quran itu, harus ada hadis, harus ada tafsir, harus ada ijtima juga, mengklaim bahwa kitabnya sempurna. Tetapi jika diketemukan dengan kitab Yahudi, diketemukan dengan kitab orang Kristen, maka Quran itu akan ditinggalkan. Kenapa? Karena kisah-kisah di dalam Quran, kisah-kisah yang bertempur dan bertentangan dengan kisah yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu. Bro Juma, sekarang saya mau sampaikan samamu pesan penting. Kalau memang Islam itu adalah agama yang independen, maka saya katakan apapun yang dibicarakan di dalam Quran itu tidak ada sangkut paut dengan orang Kristen dan tidak ada sangkut paut dengan orang Yahudi. Oleh karena itu kamu berhenti membual, menyamanyamakan dan mengutip Alkitab di dalam bualanmu. Karena ajaran Quran itu memang harus berdiri sendiri. Dan saya mau katakan sama orang muslim di seluruh dunia, kalau kamu ingin tahu kebenaran kitab-kitab terdahulu, bacalah kitab orang Kristen. Karena di kitab orang Kristen, kitab terdahulu itu ada. Memang dikatakan oleh juga Lord Quran, kalau ada keraguan padamu Muhammad, tanyalah kepada ahli kitab. Itulah orang Kristen. Di situ ya. Bahkan di dalam kitab Taurat dan Injil itu ada petunjuk dan kebenaran. Sayang, si Juma ini melarang orang baca Alkitab. Tapi hari ini saya katakan, hai orang muslim di seluruh dunia, baca Alkitab. Supaya kalian tahu apa perbedaan Alkitab dengan Al-Quran. Jangan hanya dengarkan ocehan si Juma ini. Oke, terima kasih. Apa lagi mau kau tanya? Ulayani. Oke, saya nggak perlu bertanya karena saya tahu kamu tidak akan bisa menjawab. Jadi saya cuma menanggapi halusinasi kamu ya. Ya, jadi gini, Al-Quran mengatakan begini, bil bayyinati waz zubur, ya, wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Kata Allah, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan apa yang mereka pikirkan. Nah, keterangan-keterangan ini yang bersumber dari ayat suci Al-Quran itulah yang disebut hadis. Jadi kandungan Al-Quran itu sudah full. Sudah lengkap kandungan Al-Quran itu. Tapi kemudian semua manusia setelah Islam hanya satu nabi, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Sebagai nabi, dia yang menjabarkan Al-Quran. Dia yang menguraikan isi Al-Quran. Jadi Al-Quran itu harus diuraikan oleh sang Nabi. Al-Quran yang berisi
lengkap ini diuraikan, dan uraiannya itulah yang disebut hadits. Yang bukan uraian dari dirinya itu disebut dhaif, yang hanya menuduh-nuduh bahwa itu uraian adalah maudhu. Sama seperti Yesus. Ketika dia datang, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Nah, yang diperintahkan Yesus untuk Yesus sampaikan, itulah firman Tuhan. Yang tidak diperintahkan adalah firman hantu. Sedangkan kitab kalian itu adalah bukan firman yang diterima oleh Yesus. Firman yang diterima oleh Yesus, Yesus katakan di dalam catatan pewarta Yohanes yang adalah Markus itu sendiri. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Berarti sebelum Yesus terangkat ke langit, dia sudah menyampaikan semua firman-Nya. Jadi tidak ada lagi firman yang diterima pada saat dia di bilik, pada saat dia di padang pasir, pada saat dia jalan ke Damsik, ada firman datang kepada dia. Ada itu cerita. Pada saat dia di Pulau Patmos, ada surat-surat kemudian dikatakan itu adalah pengungkapan. Tidak ada cerita. Firman telah diterima oleh Yesus dan Yesus telah sampaikan sebelum dia terangkat. Namun, murid-murid yang menerima firman itu dibunuh semua oleh pendiri Kristen. Camkan itu baik-baik. Pahami itu, telan itu baik-baik. Makanya kitabmu itu hanya menunggu tetesan-tetesan dari kitabnya Yahudi. Apa ya yang cocok dengan nubuatan Theos ya? Oh, ini ada Theos kita bangkit. Ah, ini yang cocok. Telah lahir. Oh, Raja Damai. Perkasa. Oh, ini cocok untuk Tuhan kita. Dijuallah kepada orang Roma dan Yunani. Itu yang perlu Anda pahami. Telan itu baik-baik. Makanya kalau saya katakan Al-Quran itu adalah kitab independen, memang betul. Al-Quran tidak perlu kitabmu. Kitabmu perlu kitabnya agama lain, yaitu kitabnya orang Yahudi. Apa jadinya perjanjian baru tanpa kitabnya orang Yahudi? Mencret. Tapi Al-Quran. Sabar bos, baru juga 1 menit. Ya, Wah, tidak adil ini ajaran kasih. Kalau Erben 5 menit, saya baru masuk 2 menit. Dan sudah. Panas telinganya ya. Bukan. Ini kita bicara banyak Alkitab. Kalau bahasa Quran, saya bertanya Quran, kau bebas menjawab. Mau? Nah, masalahnya harus adil dong timernya, waktunya. Kamu kan cuma jualan, dongeng-mendongeng. Anda mendongeng, kalau saya menjelaskan fakta. Silakan Bang Erben ditanggapin. Tidak adil ajaran kasih kok gini. Teman-teman muslim yang ada di seluruh dunia, saya mau sampaikan sama kalian. Iman Kristen itu sejalan dengan sejarah. Iman Kristen itu sesuai dengan kitab Taurat. Iman Kristen itu sesuai dengan kitab Injil. Tetapi kalau Quran itu bertentangan dengan sejarah. Quran itu bertentangan dengan kitab Taurat dan kitab PL. Dan Quran itu juga bertentangan dengan kitab Injil, kitab PB. Karena itu memang Quran independen dan itu sangat bagus. Terima kasih Bro Juma. Di situ ya. Tadi kamu mengatakan bahwa Alkitab PB itu firman hantu. Tetapi saya mau mengatakan sama kau Juma. Ajaran etika dan moral yang dituliskan di dalam kitab PB itu, yang kau katakan itu firman hantu, itu sempurna. Tidak ada di situ legalitas kawin dengan anak kecil. Tidak ada legalitas di situ kawin dengan mantan anak mantu. Itu dia yang harus kamu tahu. Tidak ada di situ ajaran legalitas bisa tiduri istri 9 orang dalam 1 malam. Tidak ada di situ ajaran untuk memerangi orang-orang lain, nggak ada. Untuk membunuh orang lain, nggak ada. Tapi ajaran yang kamu katakan hantu itu, justru di situ dikatakan, kasihilah musuhmu. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat curang kepadamu. Kalau Juma mengatakan ajaran seperti itu yang mulia dan kudus, ajaran hantu, maka saya katakan, kamulah hantunya. Kamulah setannya. Kamulah iblisnya. Oke ya, jadi itu harus saya tegaskan samamu. Alkitab itu firman Allah, bukan dikte Allah. Karena firman di situ artinya grave. Grave itu apa? Tulisan para nabi, tulisan para rasul, kesaksian para nabi, kesaksian para rasul tentang Allah, karya Allah, pewahyuan diri Allah, penyataan diri Allah yang puncaknya ada pada Yesus Kristus. Dan itulah yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 1. Apa yang kutuliskan, apa yang kusaksikan, apa yang kulihat, apa yang kualami. Maka beginilah, saya mau katakan begini ya.
Kalau tulisan manusia yang disebut Juma sebagai firman hantu, secara etika dan moral, secara historis, itu mumpuni dibanding dengan firman Allah yang sempurna, bertentangan dengan sejarah, bertentangan dengan historis, bahkan secara moralitas diragukan, maka saya kembalikan kesimpulannya kepada semua pendengar. Nilai sendiri, mau ikut firman hantu di dalam konsep Juma, tetapi sempurna secara etika dan moral, daripada diklaim firman Allah, tetapi bertentangan dengan etika dan moral. Kembali kepada kalian. Terima kasih. Oke, ya. Yang pertama, iman Kristen sejalan dengan Taurat. Kalau iman Kristen sejalan dengan Taurat, maka sekarang ini tidak ada Yahudi, tidak ada praktisi Yudaism, yang ada cuman Kristen. Faktanya sampai hari ini Yahudi ya tetap Yahudi. Kenapa? Karena Taurat tidak sejalan dengan buku yang diimani oleh orang Kristen. Itu aja kok sederhana. Mau pamer sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta, itu namanya hoax. Lalu kemudian saudara mengatakan ya bahwa di dalam Al-Quran itu dikatakan sempurna. Tapi yang saya katakan adalah kitab hantu. Dengarkan pernyataan saya. Yesus di dalam kitab Anda, catatan Markus, di dalam buku Yohanes 17:8, mengaku semua telah dia sampaikan. Sementara kitab Anda adalah kitab yang dituliskan setelah Yesus terangkat ke langit. Berarti bukan firman yang Yesus terima. Dan bukan firman yang Yesus berikan kepada muridnya. Berarti penulis-penulis kitab Anda yang baru menulis, itu bukan murid Yesus. Karena muridnya telah menerima dan mencatatnya. Dia sudah terima pada saat itu. Kalaupun dia menulis, berarti dia sudah tulis sebelum Yesus itu terangkat. Tapi faktanya kan tidak. Hayo. Berarti kitab Anda itu bukan dari Yesus. Pahami dulu di situ. Kalau bukan dari Yesus, berarti maudhu. Kalau hadits, dia kedudukannya maudhu. Karena kenapa? Tidak tersambung kepada narasumber. Hanya dituliskan. Yesus begini, Yesus begono. Tapi tidak sampai kepada Yesus. Itu maudhu, do'if, bukan lagi do'if, maudhu. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan Al-Quran itu begini, tidak menikahi anak kecil, tidak begini dan begono. Kawan, apa yang kamu tahu tentang Al-Quran? Apa yang kau tentang Islam? Membaca kitabnya aja tidak bisa kamu. Jadi yang kau uraikan itu adalah kebencian yang diasaskan dari ketidaktahuan kamu. Ingat, kitabmu, meskipun Anda katakan beretika dan moral, satu-satunya kitab di atas muka bumi ini yang mengatakan Tuhannya mati terkutuk di atas tiang salib. Hanya agamamu. Camkan itu. Satu-satunya agama yang mengatakan Tuhannya mati terkutuk hanya di agamamu. Camkan itu. Satu-satunya agama yang mengatakan bahwasanya tidak ada yang haram bagiku, semuanya halal, hanya kitabmu. Satu-satunya agama yang mengajarkan membunuh Tuhannya untuk menebus dosa umatnya hanya agamamu. Moral apa yang ingin kamu jual dengan agamamu itu? Moral apa? Firman Tuhan datang kepada para nabi. Siapa yang meninggalkannya pasti terkutuk. Tapi apa yang dikatakan oleh agamamu, kitabmu? Siapa yang menjalankan hukum Tuhan, dialah yang terkutuk. Makanya harus ada yang mati terkutuk untuk menebus kalian dari aturan Tuhan. Oke, silakan jawab Bang Irben. Oke ya, jadi saya mau sampaikan sama kamu ini bro. Kitab orang Kristen itu bukan dikte dari Yesus ya. Sejak gereja ada, tidak ada kitab perjanjian baru yang didikte oleh Yesus atau dituliskan oleh Yesus sendiri. Artinya, secara sejarah, Quran, Jibril, Muhammad, dan Allah SWT salah memahami sejarah kekristenan. Justru kami bertanya, kitab yang mana sih yang diturunkan kepada Isa itu? Kenapa tidak ada sekarang? Apakah Allah yang menurunkan kitab kepada Isa gagal menjaga kitab itu? Karena sejak gereja ada, 500-600 tahun sebelum Muhammad lahir, tidak ada ajaran mengatakan bahwa kitab itu ditulis oleh Yesus, diterima oleh Yesus, atau diberikan oleh Yesus. Bagaimana Allah, Jibril, dan Muhammad
dan Quran serta semua orang muslim memahami secara gagal. Ini menjadi perenungan. Tadi kamu bertanya, sejauh mana kamu tahu Quran? Kamu tidak bisa baca Quran. Saya jadi heran juga sama Bro Juma. Nabi terbesar di dalam keyakinanmu, Nabi Muhammad, itu nggak bisa baca juga katanya oleh mayoritas Islam. Artinya dalam konteks itu saya selepel dengan beliau, nggak bisa baca. Masalahnya saya masih bisa baca kalau huruf Latin. Kalau Yunani saya masih bisa baca. Ibrani sedikit-sedikit karena udah lama nggak kugunakan. Artinya saya lebih pintar dalam hal membaca dibanding daripada Nabi itu dalam konteks baca ya. Dan juga Bro Juma, kau katakan Tuhan kalian mati terkutuk. Memang Yesus Tuhan kami itu disalibkan. Tetapi Allah kami tidak pernah disalibkan. Jadi saya mau katakan sama orang muslim, Tuhan dengan Allah beda. Karena Tuhan itu Lord, Kurios bahasa Yunaninya. Sedangkan Allah itu Theos. Jadi yang disalibkan itu ya Kurios, bukan Theos. Kalau orang Kristen mengatakan disalibkan itu Theos, saat ini Kristennya itu ketempeleng itu. Apapun gelarnya itu. Karena tidak ada di dalam Alkitab Theos itu disalibkan. Yang disalibkan adalah manusia Yesus Kristus yang diberikan Allah kuasa di bumi di surga kepadanya. Jadi Bro Juma di sini menurut saya itu gimana lah ya gitu ya. Oke, saya jam 8 ada mengajar. Jadi saya cukupkan dulu untuk Bro Juma. Lanjut Aderion. Oke, saya tanggapi dulu ya. Lanjut Aderion ya, saya undur ya. Jadi saya tanggapi ya. Anda mengatakan kitab apa yang diterima oleh Yesus? Al-Quran mengatakan begini. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah kami beri kitab, Torah dan Injil. Jadi bukan Kristen, kabur dia. Jadi bukan Kristen yang diberi kitab Torah dan Injil. Di situ dikatakan mereka yang menerima Torah dan Injil itu seperti mengenal Muhammad SAW dengan mengenal anak-anaknya, mengenal anak sendiri. Dan kata Al-Quran, wa inna fariqam minhum, sungguh-sungguh di antara mereka sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran itu, padahal mereka mengetahui. Itu yang dikatakan Al-Quran. Saatnya Anda membuktikan itu. Apakah benar yang dikatakan oleh Al-Quran ini atau tidak? Baru Anda boleh menghakimi Al-Quran. Kalau Al-Quran itu keliru, tunjukkan di mana kekeliruannya. Ketika dia mengatakan alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. 1400 tahun silam loh itu. Nah, terkait dengan Injil yang dikatakan di mana kitab itu, Paulus sendiri pendiri agama Anda terbingung-bingung dia, terheran-heran. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil lain. Berarti Paulus pun sadar bahwa banyak Injil yang bertaburan pada masa itu. Jadi untuk menentukan mana Injil yang benar, dia tanya kepada Paulus, Injil mana yang bertaburan, yang dia katakan Injil lain. Ayo. Sementara di dalam kisah para rasul, kisah para pewarta, bab 8, di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya Filipus yang dipanggil oleh Yesus itu mengajarkan Injil Yesus. Nah, Injil Yesus ini yang mana? Tunjukkan kepada saya. Jangan kau tunjukkan Injil Markus, Matius dan seterusnya. Injil Yesus yang kau tunjukkan kepada saya, supaya saya mengurai alladzina atainahumul kitaba ini. Silakan. Oke, Erben sudah kabur soalnya. Sudah turun orangnya, sudah turun. Ya, makanya Bang. Selamat malam Bang Luka dan Aderion, selamat malam. Wah, ada nabinya orang Kristen juga ini. Ya, Malam ganti Bang. topiknya aja, ganti. Cuma ganti topiknya diganti. Selamat malam Gurunda. Semangat malam nabinya teman-teman Kristen. Wah, kacamatanya cakep. Selamat malam Aderion. Ya, selamat malam Bang. Malam. Bang, aku boleh tanggapin ya? Silakan. Ya, silakan Boleh, Bang. Bang Ade. Lo jangan ama deh kas semua. Lo kan akrab dari. Nggak apa-apa. Putus-putus Bang. Enggak gini Bang. Kan Iya, lu putus-putus Bang. Luka. saya dulu kau. Putus suara Le.
Gini bang, kalau misalnya aku minjem kata-kata abang yang bilang, tunjukkan kekeliruan Quran. Ya ini, Injil itu artinya bukan kitab bang. Injil itu artinya kabar. Nah, Injil lain mana yang ada beredar? Yang saat itu Injil itu adalah Injil yang di luar apa yang para rasul sampaikan. Itu dulu namanya Serintus. Dia mengajarkan namanya reinkarnasi. Itu Serintus. Dia mengajarkan Injil yang lain. Dia ngaku itu dari pengajaran Yesus, padahal bukan. Yang diberi perintah untuk mengajarkan para rasul, bukan orang lain. Di luar itu bukan Injil namanya. Nah, kekeliruan Quran apa? Yaitu mengartikan bahwa Injil itu kitab. Dan justru betul tadi abang si Erben nanya, kalau kitab Injil itu diterima sama Isa, kitab Injil itu yang kitab yang mana? Aduh, kitab yang mana bang? Saya nggak ngeliatin. Aduh, ini apa sih? Saya nggak ngeliatin kalau di zaman Isa itu sebenarnya yang nulis kitab Injil itu siapa sih bang? Di dalam Islam? Menurut Islam? Boleh nggak bang bisa jelasin yang menulis kitab Injil itu? Silakan bang. Iya, baik. Jadi gini, di dalam Al-Quran itu tidak dikatakan siapa yang menulis. Tapi Al-Quran cukup jelas menerangkan bahwa kitab diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kepada siapa kitab ini diberikan? Kepada Nabi Isa alaihissalam. Kepada siapa Nabi Isa alaihissalam ini diutus? Kepada Bani Israel. Bagaimana tipikal umat Bani Israel? Mereka adalah pembangkang tegar tengkuk. Dan selalu bahkan bukan hanya menolak, bahkan membunuh para nabi. Itu harus diimani dulu. Bahwa tipikal daripada Bani Israel tempat Yesus diutus itu adalah tipikal orang-orang yang acap kali. Bukan hanya menolak nabi, bahkan sampai kepada tahap membunuhnya pun mereka lakukan. Jadi kalau Anda ingin mengatakan mana kitabnya dan seterusnya, ya itulah yang dikatakan oleh Al-Quran. Bahwa mereka gemar menyembunyikan kebenaran setelah kebenaran itu datang kepada mereka. Salah satunya yang saya katakan tadi, alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Untuk membuktikan itu, tanya aja pada diri Anda, apakah kemudian Yesus diterima oleh Bani Israel atau ditolak? Ya diperlihatin dulu dong bang, baru kita buktikan. Kalau memang ada kitab Injilnya Isa, kalau nggak ada apa yang mau dibuktikan? Nah sekarang justru kalau kita Al-Quran yang salah. Salah. Menurut Gini. saya. Kalau Anda ingin membuktikan usia kitab itu jelas sudah 2000 tahun yang silam, sedangkan pada masanya aja sudah ditolak, apalagi sekarang Anda meminta bukti. Jadi Al-Quran tidak keliru ketika dia mengatakan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukan antara hak dan yang batil, sementara engkau tahu tentang kebenaran itu. Mereka mencampur adukan kebenaran itu. Itu yang dikatakan oleh Al-Quran. Ya itulah buktinya. Di mana kebenaran Quran itu menyebutkan bahwa Isa itu menerima kitab? Lu nggak ada kok. Nah, itu kalau saya Anda mau melihat. nekanin di situ, Silakan. bang. Ya gimana bang? Silakan. Oke. Jadi gini. Tadi saudara Erben, saya tanya, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Berarti Yesus itu memiliki firman-firman yang diterima dari Tuhannya. Kemudian sebelum dia terangkat ke langit, firman itu telah disampaikan kepada murid-muridnya. Hanya saja di tengah-tengah murid-muridnya, kata Yesus, itu ada penyesat. Ada antikristus yang menganiaya murid-murid Yesus. Bahkan sampai kepada tahap pembunuhan pada murid-murid Yesus. Dan itu terjadi. Dan Paulus mengakui. Sehingga saya katakan, jangankan kitabnya, Yesusnya aja dibantai. Jangankan kitabnya, murid-muridnya saja dibantai. Bagaimana mungkin kemudian... Jangan ke situ dulu bang. Nah itu fakta. Jangan ke situ dulu dong bang. Enggak. Itu fakta. Tahu. Cuman kita jangan bahas itu dulu bang. Saya mau fokus di tentang kitab Injil yang diterima Isa ini dulu. Sementara kalau di Yohanes 17 ayat 8 saya bisa jelasin itu. Itu berbahasa aslinya juga kan katanya kan bukan logos disebutnya, tapi remata.
Betul, kemanusiaan Yesus itulah yang menerima perkataan dari Bapa. Betul. Cuma kan bukan ditulis, bukan disuruh. Ditulis, nggak dibilang situ ditulis. Kusampaikan berarti murid-muridnya saat itu menulis, kan nggak dibilang gitu bang. Disampaikan, telah kusampaikan, bukan ditulis. Adapun kitab-kitab sekarang ini justru menuliskan sang firman hidup ini 1 Yohanes 1 ayat 1. Bukan didikte bang. Memang nggak ada tuh fakta baik secara teologis dan historis bahwa ada namanya kitab Yesus, nggak ada. Baik secara teologis maupun historis. Nah, abang ini yang menurut saya, ini bukan menyerang ya bang, ini nggak terbukti. Nggak ada kitab yang diterima Isa itu kok. Sekarang kitab yang diterima Isa kemana bang? Oke, baik. Jadi gini. Dibawa ke sorga. Jadi gini. Ketika kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu menerima Al-Quran, itu juga sudah dikatakan kitab. Zalikal kitab. Sudah dikatakan sebagai kitab, berarti sudah dikatakan sebagai buku. Meskipun pada saat itu belum dibukukan, tapi bakal dibukukan. Begitu juga ketika Allah menyampaikan ini tentang Nabi Isa, kitabnya belum dibukukan, tapi sudah dikatakan sebagai kitab yang dibukukan. Nah, bagaimana kejadian selanjutnya? Al-Quran dikatakan kami yang mewahyukan, kami yang menjaga. Akhirnya kitab yang dikatakan tadi sebagai penggambaran betul-betul menjadi kitab. Kitab yang dijaga. Sementara ketika Yesus dikatakan Isa menerima kitab, kitabnya itu kemudian diselewengkan, dicampur adukkan. Apa pembuktiannya? Al-Quran menerangkan itu. Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Nah, kemudian ketika Anda meragukan tentang Al-Quran, buktikan aja. Ini kitab yang Anda pegang sekarang, apakah betul berasal dari Yesus? Adakah legitimasi dari Yesus? Nah, itu dia. Makanya, berarti Al-Quran tidak salah kan? Karena mindsetnya abang ini yang salah. Gini loh, abang ini melihat mindset kitab kami dengan cara Islam. Ya tentu salah. Jadi salah, betul. Gak ada itu namanya kitab Yesus. Mana ada, yang ada kitab para murid-muridnya. Karena kitab di dalam perjanjian baru itu menulis justru tentang Yesus ini, sang firman hidup ini bang. Bukannya Yesus nyuruh nulis kitab, enggak. Mereka tuh disuruh ajar dan beritakan ini ke seujung dunia. Disebutnya maksudnya ke seluruh dunia. Itu kok di perintahnya bukan menulis kitab. Tentu pengajaran itu ada bentuk lisan, ada bentuk tulisan bang. Karena dalam kebutuhan pengajaran ada yang hanya bentuknya omong oral, ada yang tulisan. Tapi kalau dalam perintah tuliskanlah ini, nggak ada. Memang nggak ada. Seperti itu bang. Oke, jadi gini. Yesus itu adalah Islam akui sebagai Nabi Tuhan, utusan Tuhan. Itu yang kami sebut dengan Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran mengatakan dia selalu berbicara perkataan-perkataan yang benar. Dan setelah kita telusuri, kitab Anda pun mengatakan demikian. Yesus bukan pembohong. Yesus itu bukan pendusta. Dia selalu berkata sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk ia sampaikan kepada Bani Israel. Berarti Yesus itu sangat berhati-hati. Nah, kalau kemudian Yesus itu sangat berhati-hati, berarti dia adalah menyampaikan apa yang menjadi haknya untuk ia katakan. Apa yang menjadi perintah Tuhannya untuk ia sampaikan. Berarti Yesus itu memiliki apa yang saya katakan tadi, Yohanes 17:8. Ada untaian firman yang diberikan oleh Tuhannya untuk ia sampaikan kepada Bani Israel. Dan itulah yang kami sebut dengan sebutan kitab Injil. Masalahnya sekarang adalah pernyataan-pernyataan Yesus yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel itu tidak ada lagi. Berarti sesuai dengan Al-Quran, mereka mencampur adukkan. Apa pembuktian yang mencampur adukkan? Kitab Anda dinyatakan dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Di dalamnya ada firman Tuhan, di dalamnya ada hasil penyelidikan, di dalamnya ada kata-kata pengantar dari penulisnya. Keliru enggak Al-Quran di situ? Tidak. Itu sudah benar Al-Quran mengatakan itu. Mereka mencampur adukkan. Seperti itu. Silakan. Oke, terima kasih bang. Nah, ini Yohanes 17 ayat 8 itulah yang kalian tadi abang bilang gitu ya. Kami sebut, berarti kalian kalau di aku ya. Yang kalian sebut itu adalah kitab Injil. Sementara Yohanes sendiri tidak menyebut itu kitab yang dimaksud.
Tapi memang berita, Injil itu kan berita, kabar. Jadi itulah yang disampaikan, bukan kitab. Nah, kitab itu adalah terminologi yang kalian gunakan. Itu bukan yang dimaksud sama Yohanes ini, Bang. Saya harus menjelaskan ini karena penulisnya tidak pernah menyebut seperti apa yang abang omongin. Karena kalau ngomongin kitab itu ya adalah kumpulan kesaksian dari para rasul tentang apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka raba, apa yang mereka dan lain-lainnya. Itulah yang kami tulis tentang firman hidup itulah kepada kamu. Di 1 Yohanes 1 ayat 1. Itu namanya kitab Perjanjian Baru. Kitab Injil itu maksud saya. Kitab Injil itu kesaksian para rasul, bukan Yesus bersaksi sama kitab Injil, enggak. Justru kitab Injil yang bersaksi tentang Yesus, sang firman hidup ini. Itu mindset kami, Bang. Tapi kalau mindset kami kamu liatin dengan kacamata Abang, ya gak nyambung. Inilah kita jadi miskomunikasi itu di sini, Bang. Ya, silakan, Bang, tanggapin, Bang. Jadi begini, Dek. Saya sangat menghargai itu. Tapi kita juga harus jujur mengakui Yesus itu menerima firman. Kan itu faktanya. Artinya kalau Yesus menerima firman, dia utusan Tuhan yang di dalam kitabnya saudara mengatakan tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Ada hal yang kemudian dia ucapkan yang memang bersumber dari Tuhan yang mengutus dia. Berarti untuk memurnikan itu harus ada pengelompokan antara firman-firman yang Yesus terima dari Tuhannya yang menjadi jalan kebenaran dan hidup untuk sampai kepada Bapa. Nah, firman itu mana? Yang diterima Yesus itu mana? Yesus ini penerima firman. Itu jangan diingkari dulu. Kalau penulis-penulis kitab Anda menuliskan apa yang terjadi terhadap Yesus, itulah yang saya katakan sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 79. Nah, Anda kehilangan arah ketika Yesus menerima firman. Ternyata saudara saya ini tidak bisa kemudian menunjukkan mana segala firman yang Yesus terima itu. Segala firman itu adalah segala rangkaian ultimatum Tuhan. Apakah itu perintah, apakah itu larangan, apakah itu kemudian peringatan dan seterusnya yang berguna bagi Bani Israel. Makanya Yesus mengatakan bahwasanya jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan menuruti perkataanku. Yohanes 14. Jika engkau percaya kepada aku, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Kan itu jelas tuh. Berarti Yesus ini sebagai penerima firman. Nah, sekarang firman yang diterima itu mana? Kalau Anda mengatakan itulah yang tertulis di dalam Lukas, Matius, dan seterusnya. Nah, dengarkan. Di dalam kitab saudara, Yesus mengatakan, telah aku sampaikan. Berarti ada oknum-oknum yang telah menerima perintah firman dari Yesus yang diterima dari Tuhannya, yang mereka terima. Ada di antara mereka yang menerima firman itu sebelum Yesus itu terangkat ke langit. Berarti yang ada di tangan Anda sekarang itu bukan firman yang Yesus terima itu, karena itu adalah firman yang dituliskan setelah Yesus terangkat dan dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Coba Anda telah lagi lebih jauh. Apakah Al-Quran ini keliru dengan mengatakan itu? Silakan. Pasti keliru. Satu, itu bukan perkataan Quran ya. Yang abang kutip adalah perkataan kitab saya. Tuh, kekeliruan Quran itu adalah memahami Injil itu adalah kitab. Sementara aslinya itu pun itu bukan berbahasa Arab. Injil itu memang bahasa Arab, Bang. Betul. Saya akuin itu Injil memang bahasa Arab. Cuman itu bukan main language-nya, itu bukan bahasa utamanya. Bahasa utama itu diserap dari bahasa Yunani. Arti kabar baik. F itu artinya baik, Angelion itu artinya kabar. Makanya itu kalau di Mesir itu disebutnya Injil. Kalau di Ethiopia itu disebutnya Wangil. Kalau di Turki itu Injil. Kalau di Arab itu disebutnya Injil. Itu Kristen Arab jauh sebelum Quran itu ada eksis. Nah, itulah yang kalian serap di kitab kalian. Kalian sebutlah Injil itu adalah kitab yang diterima Isa. Itu bohong. Karena apa? Satu, baik secara teologis itu nggak terbukti, dan secara historis nggak ada namanya kitab Yesus tuh nggak ada, Bang. Kitab Yesus tuh nggak pernah nama ada tuh. Yesus tuh nggak pernah namanya nulis kitab. Nah, kembali ke Yohanes 17 ayat 8, itu kan disampaikan, bukan ditulis. Dan abang bilang di Yohanes 17 ayat 8 ada oknum. Itu bukan oknum.
Murid-muridnya langsung. Ini kan doa Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia itu naik ke surga tuh, telah kusampaikan kepada segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Ini siapa? Mereka tuh para rasul. Jadi abang nggak bisa menyebutkan itu adalah oknum. Oknum itu ya kalian sebenarnya, karena kalian tuh berada di luar para rasul. Itu oknum. Kalau para rasul itu sendiri itu bukan oknum, muridnya Yesus kok. Jadi nggak pas gitu loh apa namanya istilah oknum itu, Bang. Ya gitu, Bang. Iya, Silakan, Bang. jadi begini. Yesus itu datang kepada Bani Israel, menerima firman. Bandingkan dengan apa yang ada di kitab saudara. Yesus itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang ia katakan adalah apa yang diperintahkan untuk ia katakan, ia sampaikan. Itu menurut apa yang ada di dalam kitab saudara. Artinya, ketika diuji Al-Quranul Karim, dijelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu diberikan Injil. Lalu kemudian mereka rubah. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Mereka mencampur adukkan setelah mereka tahu tentang kebenaran. Nah sekarang, kalau untuk menguji kebenaran Al-Quran ini, ya kita lihat aja apakah kemudian orang-orang Yahudi menerima Yesus pada saat itu atau membantahnya. Kalau membantahnya, oknumnya dibantah, bagaimana mungkin ajarannya mau diterima dengan baik? Sedangkan murid-muridnya yang angkatan pertama yang bersama dengan dia itu juga sudah teraniaya oleh Paulus itu sendiri, dan Paulus akui. Nah, Yesus pun katakan itu. Coba Anda lihat di dalam Lukas 21 nomor 8. Nomor 12-nya dikatakan, namun sebelum itu terjadi, sebelum penyesat itu datang menyamar, kata Yesus, terlebih dahulu engkau dianiaya, engkau ditangkap, engkau disesat, engkau dimasukkan ke dalam penjara. Siapa pelaku ini? Siapa pelakunya? Ya Paulus. Habis itu dia mengaku bertaubat, lalu mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak bersumber dari Yesus. Silakan. Nggak, boleh. Aku coba pertajam ya ini narasi pembicaraan kita ya. Kita jangan jadi stuck di situ aja. Abang tadi menyebutkan mereka mencampur adukkan setelah tahu kebenaran. Ini saya catat ya, Bang. Ya. Yang saya mau tahu gini loh, Bang. Ini saya mau menyelidikin ya. Kita bareng-bareng nih, kita berpikir nih. Apa kira-kira keuntungan yang diraih dari si pemalsu ini ya? Kita harus menulis ini, nyebutnya si pemalsu atau pengubah lah, Bang. Nggak usah lah ngomong pemalsu, karena saya suka ngomong kalau pemalsu kalian nggak bilang, oh Injil bukan dipalsukan. Nah kan gitu, oke. Diubah. Apa keuntungan dari si pengubah mengubah Injil ini? Kira-kira apa? Oke, baik. Jadi Al-Quran begini, mengatakan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah orang-orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah, ini dari Tuhan, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Harga murah itu apa? Yaitu mereka kemudian dianggap rasul, dianggap sebagai orang-orang benar, dianggap sebagai pengajar-pengajar yang pengajar-pengajar yang mewakilkan atas nama Tuhan. Itu aja yang mereka dapatkan. Ini Al-Quran yang mengatakan itu. Sekiranya penulis-penulis kitab Anda itu mendapatkan sesuatu yang mahal, misalnya mereka terangkat menjadi raja, mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi pada masa itu, maka Al-Quran ini keliru. Tapi yang dikatakan di sini untuk menjualnya dengan harga murah. Kecelakaannya kemudian tidak ada satupun dari penulis kitab saudara yang tidak mati dalam cara mengenaskan. Ini Al-Quran 1400 tahun silam. Silakan. Baik. Oke Pak. Gini Bang, aku lebih itu kan Quran, keyakinan ya. Gue nggak mau mendebatkan keyakinan di sini. Jadi takutnya ini ada penistaan, kan dikit-dikit gini orang kan di Indonesia, wow penistaan dilapor, kan nggak mau gue. Sekarang, jadi sekarang gue coba kita gunakan dulu, nggak usah lah pakai ayat. Kira-kira nih Bang,
contoh nih, konkretnya. Ada kan di dalam kitab kami nih bahwa Daud itu berzinah ditulis. Nah, kira-kira apa yang didapat si pemalsu ini sehingga dia menuliskan Daud itu berzinah? Apa yang didapat? Baik. Jadi ketika Daud ini sebagai raja diceritakan ya, ini kita berbicara mengenai logika dan juga apa yang tertuai di dalam kitab, saudara. Daud cacat, Salomo cacat. Cuman satu yang tidak cacat, yaitu Yesus dan juga Paulus. Semuanya cacat. Adam cacat, Abraham cacat, semua. Daud, Salomo, semua pokoknya dalam Paulus membunuh. Bang, ya, Paulus tapi ditulis membunuh itu ditulis loh. Ya, Dia penganiaya. tapi setelahnya Itu cacat. enggak, setelahnya dia menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Enggak dong, Bang. Enggak, kita fokus dulu, jangan nyampe ke situ. Aku tahu melari kemana itu. Paulus Aku tahu lari menyatakan kemana. dirinya Kita dengan fokus Tuhan. dulu. Bahkan lebih tinggi dari Yesus. Sekarang kita gitu fokus. loh. Apa? Aku udah tahu argumen abang itu, saya udah tahu, saya ngerti. Tapi saya nggak mau ke situ, Bang. Apa? Kita fokus. Apa yang didapat, keuntungan yang didapat dari pemalsu sehingga dia menuliskan Daud itu berzina, dan bahkan disebut orang-orang Israel itu tegar tengkuk. Ditulis itu. Malah menurut saya yang aneh itu justru Quran. Ini minta maaf. Kenapa? Maaf, saya bilang jangan Quran. Gini, Bang, kitab abang ini kenapa semuanya itu disebutnya nabi-nabi? Kan lucu. Gimana? Lebih masuk akal mana, Bang? Nih, pada waktu misalnya Daud nih ya, Daud ini berzina, tapi nggak ditulis berzina. Atau dia berzina ditulis berzina. Mana kira-kira yang lebih dipalsukan? Padahal ini berzina nih. Kalau kami kan memang dia, bagi kami Daud itu memang berzina walaupun pada akhirnya bertobat, tapi ditulis. Nah, kalau kalian kan enggak, memang dia berzina tapi nggak ditulis berzina. Justru lebih dekat sama kalian dibanding kami. Iya. Baik. Silakan. Iya, jadi gini. Kalau Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, sahabat Bang Zuma. Room dari jaringan kayaknya dari sana. Room dari pihak Ibu Noni ini bermasalah. Sabar ya, sahabat. baik, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, mohon maaf ya yang sedalam-dalamnya, lagi seru-serunya kemudian ya, kita lagi-lagi mengalami hal yang tidak diinginkan ya. Ya, jadi ya TikTok begitulah adanya, tapi mau kayak mana lagi, mereka sudah malas masuk ke Zoom, jadi mau tidak mau kita harus mengejar mereka ke TikTok. Ya. Nah, terakhir tadi dikatakan apa keuntungan Al-Quran. Justru Al-Quran ketika datang meluruskan fitnahan kitab mereka terhadap para nabi,
dikatakan itu adalah sebuah keunggulan buat mereka. Dan Al-Quran yang meluruskan fitnahan mereka itu dikatakan bahwa tidak justru indikasinya palsu. Seakan-akan mereka mengimani bahwa fitnahan terhadap nabi-nabi itu termasuk Nabi Daud itu adalah merupakan sesuatu kebohongan. Jadi Al-Quran yang meluruskan dengan mengatakan la inil ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka justru mengatakan itu adalah tuduhan, itu adalah fitnahan. Dia mengatakan itu adalah, dia katakan bahwa cerita la inil ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Al-Quran mengatakan orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Itu Al-Quran katakan. Kenapa? Karena yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Coba. Jadi mereka memfitnah Daud. Mereka menghujat Daud. Dikatakan itu kebenaran. Al-Quran datang meluruskan kemudian dengan mengatakan bahwa mereka dilaknati dengan lisan Daud, dikatakan justru Al-Quran yang dusta. Nah, inilah kehebatan mereka. Padahal kalau kita melihat fakta yang ada di lapangan, manalah mungkin kemudian Allah pencipta langit dan bumi mengutus seorang nabi, mengutus seorang rasul seperti yang diceritakan di dalam kitab mereka. Hujatan demi hujatan yang diperlakukan terhadap Nabi Daud. Coba kita lihat di dalam 2 Samuel 11 nomor 2 sampai nomor 5, atau 2 Samuel 11 nomor 10 dan seterusnya. Itu diceritakan bagaimana kemudian Daud mengambil istrinya orang, mengajak istrinya orang untuk tidur, sementara istri ini masih sah sebagai istri daripada seorang Yahudi, ya, seorang tentara yang kemudian dijadikan sebagai istri oleh Daud dan melahirkan Salomo yang adalah kakek dari Tuhannya orang Kristen. Dianggap itu adalah sebuah kebenaran. Yesus berasal dari keturunan yang melakukan hal tidak benar di hadapan Tuhan, dianggap itu sebuah kebenaran. Ya, Daud kemudian memberi suatu cerita bagaimana seorang tentara Israel yang bernama Uria itu disengajai oleh Daud untuk diutus untuk mengikuti perang agar mati. Ketika mati dia mengambil istrinya. Namun sebelum diambil istrinya, terlebih dahulu dia sudah melakukan sesuatu yang sifatnya cabul terhadap Batseba. Coba. Ini yang kemudian menggelikan ya teman-teman. Sesuatu yang benar dianggap salah, sesuatu yang salah mereka anggap benar. Bagaimana mungkin kemudian tahta Daud itu adalah tahta Tuhan? Ketika kelakuan-kelakuan yang dilakukan kemudian itu adalah kelakuan yang tidak mencerminkan sebagai nabi dan rasul. Sementara nabi dan rasul di dalam Islam itu adalah orang-orang yang suci, orang-orang yang terjaga dari perbuatan maksiat. Sementara di kitab mereka justru nabi-nabi itu adalah orang-orang yang najis, orang-orang yang cabul. Seperti Daud ya, yang meniduri istri orang. Ini adalah suatu konsep yang sangat kurang ajar gitu loh. Di dalam 2 Samuel 13 diceritakan begini. Absalom putra Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik namanya Tamar. Amnon putra Daud dari istri yang lain jatuh cinta kepada Tamar dan ingin tidur bersamanya. Ini aku nggak tahan kalau baca yang kayak begini-begini teman-teman. Dan itu tidak perlu ya kita baca. Cukup kita tahu bahwa kitabnya orang Kristen menceritakan Daud itu melakukan sesuatu tindakan-tindakan pencabulan terhadap istrinya Uria yang bernama Batseba. Sehingga ya diceritakan Daud itu memiliki keinginan untuk memperistrikan istrinya orang. Ya. Dengan cara apa? Dia mengambil istrinya orang, membawa ke istananya, kemudian melakukan hal yang tidak baik. Padahal masih sah sebagai istri daripada Uria. Al-Quran mengatakan la inil ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun.
Al-Quran meluruskan. Justru dianggap Al-Quran itu adalah cerita palsu katanya, yang mendekati kepalsuan. Nah, dia tanya tadi, si Aderian nanya, bagaimana sekiranya Anda, apa keuntungannya katanya, menceritakan Daud ini sebagai ini, apa yang didapatkan? Yang didapatkan itu nama Paulus terangkat. Nama Paulus itu terangkat. Malah nama Paulus itu ya melebihi, bahkan minimal setara dengan Yesus. Dia juga dianggap bapak malah. Akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Ya, jadi begitulah teman-teman sekalian. Mungkin sahabat-sahabat di luar sana tidak terpuaskan dengan TikTok ya, tapi mau kayak mana lagi? Mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita akan menemukan cara yang terbaik untuk berdialog bersama dengan teman-teman Kristen. Yang pasti, apapun argumentasi dari mereka, Islam itu selalu unggul. Kenapa? Karena Islam berdasarkan asas dalil wahyu dan juga akal. Sementara mereka dari segi wahyu, di mana dia dapat wahyu? Nggak ada. Penulis-penulis kitab mereka bukan ilham dari Allah, bukan wahyu dari Allah, melainkan hasil penyelidikan. Apa pembuktiannya? Pembuktiannya sangat jelas. Anda lihat Erben tadi? Masih ingat dengan Erben? Kelabakan, emosi, kabur. Itulah Erben. Dia tahu persis bahwa Bang Suma pasti kulitin saya, karena Bang Suma paham tentang Bible. Dia tahu itu. Akhirnya dia lebih pilih kabur. Setelah berbicara mengenai keotentikan kitab suci, saya belum masuk sampai intinya. Oh, saya ngajar jam 8. Ngajar apa? Sejak kapan dia kabur dari dialog? Tapi karena dia sudah tahu, dia sudah sadar kelas, karena sudah acap kali kita dialog dan tidak pernah dimenangkan oleh dia. Dalam arti kata, dia tidak pernah bisa mempertanggungjawabkan kebenaran yang ada dalam kitabnya. Malah yang ada adalah keteteran dan kehancuran yang ia terima. Maka dia lebih baik kabur. Nah ini sekarang entah apa-apa, tiba-tiba kok, ya wallahu alam, kita nggak tahu apakah jaringan atau ya nggak ngerti kita. Sekira begitu sahabat-sahabat yang ada di live comment ya. Terima kasih banyak atas atensi antum semua. Mari kita saling mendoakan ya, kiranya agama kita ini bisa benar-benar pada fase saat sekarang ini menjadi agama yang kemudian diminati oleh banyak orang, khususnya anak bangsa ya. Kita doakan supaya teman-teman yang bingung mencari kebenaran selama ini, yang Islam yang awam lebih dikuatkan imannya, dan mereka yang selama ini goyah terhadap agamanya karena tidak rasional menurut hitungan mereka, itu bisa mendapatkan hidayah, dan bersama-sama kemudian kita untuk menguatkan dinul Islam di negara kita yang kita cintai ini. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Saya doakan supaya antum yang mungkin ada lagi kurang sehat, karena sekarang itu adalah musim sakit ya. Saya aja 2 hari ini demam, batuk, bersin-bersin, pilek, dan itu terjadi dalam satu rumah kita ini. Mulai dari si bungsu sampai kepada ibu itu ibu mertua, semuanya pada sakit flu dan termasuk saya. Cuman karena kerinduan terhadap netizen, saya kuat-kuatkan untuk kemudian hadir bersama dengan teman-teman di sini. Saya doakan semoga antum semua cepat sembuh yang lagi sakit, antum semua yang kemudian ada masalah-masalah ekonomi, untuk keluar dari masalah itu dimudahkan oleh Allah. Sahabat-sahabat yang kemudian ada urusan agar dilancarkan oleh Allah urusannya, untuk diijabah semua yang antum inginkan. Sahabat-sahabat yang belum berjodoh, untuk segera dipertemukan jodohnya. Nah ini kembali bicara jodoh lagi nih ya. Terpancing lagi nanti kita bahas tentang duda dan janda. Karena ada yang penasaran beberapa saat yang lalu ya. Yang paling inti kemudian adalah kita selalu disehatkan oleh Allah. Kalaupun sakit ya flu ringan lah, flu biasa. Ya jangan menjadi penyakit yang parah gitu ya. Kemudian teman-teman yang masih ada di dalam rumah sakit, untuk segera dipulihkan agar kembali ke rumah bersama dengan keluarga. Teman-teman yang lagi di luar cari nafkah, agar kiranya dikuatkan oleh Allah, diikhlaskan oleh Allah untuk mencari nafkah demi keluarga. Dan suami-suami yang lagi dongkol terhadap istri, percayalah sahabatku bahwa istri itu adalah yang terbaik. Dialah yang kemudian menjaga marwah kita di rumah, dia yang menjaga amanah kita di rumah, dia menjaga harkat kita sebagai suami. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, perlakukanlah mereka dengan perlakuan-perlakuan yang baik.
Kemudian teman-teman saya yang sebagai istri yang mendongkol kepada suaminya, maafkanlah suami antum. Di luar sana beliau mencari nafkah dengan susah payah. Ya, meski ada kekeliruan, ada kehilapan, ada kesalahan, percayalah bahwa kakinya melangkah, mengeluarkan keringat, itu demi untuk menghidupkan dan membahagiakan antum sebagai istri dan anak-anak. Bangunlah rumah tangga dengan rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang mencintai Islam, rumah tangga yang cinta terhadap Al-Quran, rumah tangga yang kemudian bisa melahirkan generasi-generasi yang cinta terhadap Al-Quranul Karim dan menjadi tonggak utama garda terdepan ke depan di dalam membela agama kita. Sekira begitu sahabat-sahabat yang dicintai oleh Allah. Kalau saya masih sempat sebentar kita akan live kalau ada undangan dari teman-teman yang ada di Zoom. Karena saya juga tidak mau mengecewakan mereka ya. Kalau mereka membutuhkan kita, kita hadir. Tapi kalau tidak ya kita istirahat aja, besok kita jumpa lagi teman-teman sekalian. Saya kabarkan bahwa besok insya Allah hari Ahad saya akan berkunjung. Tadi sebenarnya tapi ada urusan sedikit, nggak jadi saya ke masjid ya. Insya Allah besok kita akan ke puncak untuk melihat kondisi masjid kita dan kita akan tayangkan kembali. Kepada para sahabatku, saudara-saudaraku yang telah berinfak dan bersedekah, sekali lagi apa yang Anda sumbangkan untuk masjid ini akan menjadi saksi kelak. Dialah infak dan sedekah antum semua yang akan menjadi cahaya kelak. Ingat, tiada manusia itu yang tidak akan kembali ke alam barzah. Semua kita akan kembali ke sana. Ya, jadi yang menemani apa? Yang menemani adalah infak antum terhadap masjid kita. Mumpung belum rampung, ayo mari berlomba-lomba untuk kemudian mendapatkan cahaya di yaumil barzah kelak, di hari di mana kita sudah sendiri, yang menemani justru amal-amal kita yang kita tanamkan di Masjid Nur Maulidah. Salatnya orang yang ada di Masjid Nur Maulidah adalah satu nikmat yang akan kita dapatkan di dalam kubur kelak di alam barzah. Jadi kalau yang salat tiap hari itu ada ratusan, seperti itulah berlomba-lomba itu pahala yang akan mengalir kelak yang menemani kita di alam barzah. Ya, saya kira begitu ya teman-teman sekalian. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan saya selama ini ketika ada penyampaian yang keliru. Saya akhiri subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.